Hai, jumpa lagi dengan Dio Donghua. Kali ini menceritakan bagaimana Lin Dong dan Mu Lingsan merampas menara perak hasil lelang dari sekte Gua Angin Iblis. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Jangan lupa like dan subscribe ya. Lin Dong menyaksikan berbagai faksi besar terus-menerus mengajukan penawaran. Penawaran saat ini telah didorong ke level yang cukup panas. Harga 50 juta sudah dianggap jumlah yang cukup besar bahkan bagi mereka. Oleh karena itu, setelah harga penawaran sekali lagi dinaikkan menjadi 55 juta, akhirnya ada beberapa faksi besar yang duduk dengan enggan. Namun, dari ekspresi mereka yang agak suram, jelas bahwa mereka tidak akan dengan mudah menyerah menara perak kecil ini. Tampaknya semua orang mengerti bahwa kompetisi ini di tanah lelang tidak berarti benar-benar mendapatkan menara perak kecil. Paling-paling, itu akan memungkinkan seseorang untuk mendapatkan keuntungan? Lin Dong mengamati area lelang. Saat ini, hanya ada 3 faksi besar yang masih menawar. Mereka adalah Gua Angin Setan, Gua Alam Semesta, dan Sekte Setan Ilusi. Jelas bahwa tidak satu pun dari ketiganya yang mau menyerah. Harga yang sudah agak mahal akhirnya stabil di 61 juta setelah beberapa persaingan ketat. Itu adalah Gua Angin Setan yang telah menawarkan tawaran terakhir ini. Mereka benar-benar kaya. Lin Dong tersenyum tipis, dan melihat Gua Angin Setan, yang berhasil muncul sebagai pemenang dari banyak pesaing. Ada ekspresi lucu di matanya. Kakashi yang tampaknya sangat murah hati. Menara perak kecil ini mungkin terkait dengan gua tempat tinggal pakar tahap reinkarnasi, tetapi ini belum sepenuhnya diverifikasi. Namun demikian, Anda dapat menghabiskan harga seperti itu untuk membelinya, betapa berani. Yogan memukul mulutnya dan tertawa pelan ke arah Shi Yan. Terima kasih untuk saudara pengingatmu Yogan. Namun, saya pikir benda ini sepadan dengan harganya. Shi Yan memberikan senyum dangkal dan berkata, ada beberapa kemarahan di dalam hatinya. Jika itu bukan karena pertarungan terakhir dengan Yogan, harga tidak akan naik sedemikian rupa. Yogan tersenyum dan dengan lembut berkata, dalam hal ini, saya akan memberi selamat kepada saudara Shi Yan. Namun, saya benar-benar berharap bahwa Anda akan dapat berhasil membawanya kembali ke Gua Angin Setan. Senyum Yogan sedikit aneh saat dia mengucapkan kata-kata ini. Pada saat yang sama, faksi besar lainnya juga mengerutkan bibir mereka. Mereka dengan santai bersandar di sandaran kursi mereka, dan sedikit menurunkan pandangan. Namun demikian, cahaya dingin melintas di mata mereka. Shi Yan secara alami bisa mendeteksi tatapan aneh ini. Dia langsung tertawa dingin dan menjawab, kalau begitu, mari kita tunggu dan lihat. Tang Dongling menyaksikan perang penawaran hebat ini berakhir dari tahap lelang. Dia tersenyum manis dan berkata, karena tidak ada yang menawarkan tawaran yang lebih tinggi, menara perak kecil ini akan menjadi milik Gua Angin Iblis dengan harga 61 juta pil Xuan Yuan. Serangkaian seruan rendah dipancarkan dari seluruh tanah lelang saat ini. Namun, yang aneh adalah ekspresi banyak orang tampak agak tidak biasa. Tatapan mereka berpotongan satu sama lain, sementara keserakahan melonjak jauh di dalam mata mereka. Ayo pergi. Lelang sudah berakhir. Lin Dong tersenyum melirik Shi Yan, sebelum berdiri dan berbicara dengan Mu Lingshan. Mu Lingshan mengangguk. Dia juga mengerti bahwa meskipun pelelangan telah berakhir, kesenangan sejati baru saja dimulai. Kemungkinan orang-orang dari Gua Angin Setan ini akan mengalami sakit kepala selama beberapa hari ke depan. Lin Dong memimpin Mu Lingshan keluar dari tempat lelang sebelum memasuki Sky Merchant Court. Dia ingin mengambil barang-barang yang didapatnya dari pelelangan. Lin Dong dan Mu Lingshan dibawa oleh seorang pelayan wanita ke ruang VIP, di mana mereka menunggu sebentar. Akhirnya, mereka melihat sosok ramping Tang Dongling muncul di pandangan mereka. Brother Lin Dong, serum kelahiran spiritual inti yang telah Anda lelang mendapatkan total 12.500.000 pil Xuan Yuan. Ini adalah sisa setelah dikurangi biaya batu api gunung api esensi dan hal-hal yang telah Anda beli dalam pelelangan. Tang Dongling tersenyum menyerahkan tas Qian Kun dan berkata, selain mayat, semua yang telah kamu beli ada di dalam. Saya telah mengganggu Nona Tang. Lin Dong mengangguk. Setelah itu, dia melihat ke arah Mu Lingshan di sampingnya. Yang terakhir mengangkat kepalanya dan tersenyum berkata kepada Tang Dongling, kakak perempuan ini takut bahwa saya tidak bisa mengeluarkan uang untuk membeli mayat, kan? Tang Dongling sedikit malu. Namun, dia pandai menyembunyikan emosinya. Jarinya yang halus bergerak melewati wajah Mu Lingshan yang lembut dan tersenyum berkata, mayatnya mungkin mahal, tetapi belum mencapai titik di mana kakak perempuan tua akan merasakan sakit. Paling-paling, saya dapat membantu saudara Lin Dong membayar untuk itu. Las, Anda harus berhenti bermain-main. Lin Dong tak berdaya menggelengkan kepalanya. Mu Lingshan tersenyum senang. Dia melambaikan tangan kecilnya, dan tas Qian Kun muncul di dalam, dan kemudian menyerahkannya kepada Tang Dongling. Baiklah, 20 juta pil Xuan Yuan ada di dalam. Tang Dongling menerimanya. Dia tidak memeriksa isinya. Sebagai gantinya, dia menyerahkannya kepada pelayan perempuan di sampingnya.
Setelah itu, beberapa orang membawa peti mati kristal. Lindong melihat mayat di dalam peti mati kristal saat kegembiraan melintas dalam matanya. Selanjutnya, dia perlahan melangkah maju dan menyentuh peti mati kristal. Dia samar-samar bisa mendeteksi jejak samar daya devouring yang dipancarkan dari mayat di dalamnya. Saudara Lindong, mayat ini cukup aneh. Setiap energi yang mendekatinya akan lenyap dengan cara yang aneh. Anda harus berhati-hati jika ingin melakukan sesuatu untuk itu. Tang Dongling memperingatkan dari samping. Terima kasih. Lindong tersenyum dan mengangguk. Dia melambaikan lengan bajunya dan menyimpan peti mati kristal ini ke dalam tas Qiankunnya. Simbol leluhur yang memangsa berada di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, tidak perlu khawatir tentang gerakan aneh, mayat Devouring Sky ini. Sepertinya saudara Lindong memiliki pemahaman tentang mayat ini. Mata cantik Tang Dongling melintas saat dia bertanya dengan lembut. Tidak juga, jawab Lindong dengan samar-samar. Untungnya, mayat Devouring Sky ini terlalu jarang. Jika bukan karena Yan, bahkan dia tidak akan menyadari bahwa benda ini sebenarnya disempurnakan dari simbol leluhur yang memangsa. Jika Sky Merchant Court mengetahui bahwa mereka telah menjual mayat yang bisa dibandingkan dengan ahli panggung samsara di masa depan untuk 20 juta pil Xuan Yuan, kemungkinan bahkan Master Pengadilan Sky Merchant akan menagih dengan wajah merah. Yang terbaik adalah orang lain tidak tahu tentang masalah ini. Tang Dongling sadar bahwa Lindong tidak mau membocorkan apapun setelah melihat bagaimana ia menghindari pertanyaan itu. Dia hanya tersenyum sebagai tanggapan. Alasan dia bertanya adalah karena rasa penasarannya sendiri. Lagi pula, pengadilan pedagang Sky mereka telah menggunakan semua kemampuannya, tetapi masih gagal untuk mengetahui asal-usul mayat ini. Betul, Brother Lindong, Sky Merchant City mungkin sedikit kacau selama beberapa hari ini. Anda harus berhati-hati. Tang Dongling ragu-ragu sejenak sebelum tiba-tiba berbicara. Mata Lindong berkedip. Saat ini, menara perak kecil telah mendarat di tangan Gua Angin Setan. Fraksi besar yang tersisa kemungkinan besar tidak mau meninggalkan begitu saja. Selain itu, mengingat latar belakang mereka tidak takut menyinggung Gua Angin Setan. Jika mereka memiliki kesempatan untuk melakukannya, mereka pasti akan merebut menara perak kecil dari tangan Gua Angin Setan. Karenanya, pasti akan ada pertempuran berdarah. Terima kasih atas peringatan Anda, Nona Tang. Karena transaksi sudah selesai, aku harus kembali sekarang. Lindong menangkupkan kedua tangannya dan tersenyum pada Tang Dongling. Tanpa basa-basi lagi, dia memimpin Mu Lingshan dan pergi di bawah mata Tang Dongling. Mereka baru saja tiba di pintu keluar Sky Merchant Court ketika mereka melihat gelombang kerumunan di depan mereka. Segera setelah itu, dia melihat kelompok dari Gua Angin Setan berjalan di tengah-tengah banyak komentar dari berbagai orang. Shi Yan berdiri di depan. Ketika Lindong melihat Shi Yan, yang terakhir juga dengan jelas melihatnya. Segera, cahaya dingin melintas di matanya. Dia berjalan maju dan tertawa dingin. Kamu benar-benar berani-berani muncul di hadapanku. Haha, orang yang saat ini dalam kesulitan bukan aku, mari kita bicara setelah kamu berhasil membawa item itu keluar dari Sky Merchant Region. Sepertinya akan ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton selama beberapa hari ini. Lindong tersenyum menggoda Shi Yan. Setelah itu, dia berhenti berbicara, dan langsung berjalan melewati yang terakhir, dan keluar dari Sky Merchant Court. Kamu keparat. Ekspresi Shi Yan sedikit jelek saat dia melihat Lindong menyikatnya. Tinjunya mengepal erat. Kemungkinan dia akan mampu melawan serangan yang pertama, jika bukan karena keadaan khusus dia saat ini. Ayo kita pergi kepala Gua Junior. Kita harus bergegas dan mengambil barang itu. Masih ada kebutuhan bagi kita untuk merencanakan cara melarikan diri. Tidak ada gunanya melawan bocah itu sekarang. Penatua berpakaian hitam di samping Shi Yan berkata dengan lembut. Shi Yan menarik napas dalam-dalam dan mengangguk. Dia sadar bahwa mereka saat ini sedang diawasi oleh mata cemburu yang tak terhitung jumlahnya. Tidak mungkin bagi mereka untuk mengalihkan perhatian untuk peduli tentang Lindong. Lindong membawa Mu Lingshan keluar dari pengadilan Sky Merchant. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya. Tampaknya ada awan gelap yang perlahan berkumpul di langit biru yang jauh. Suasana mencekik memiliki aroma berdarah melonjak di dalamnya. Kesenangan akan segera dimulai. Lindong menggosok tangannya dan tersenyum tipis. Dia telah menemukan petunjuk untuk simbol leluhur kedua setelah bertahun-tahun. Apakah dia akan menyerah begitu saja? Jawabannya jelas tidak. Di dalam ruangan yang luas, Lindong mengeluarkan Seeking Spirit Grace yang telah ia beli dari pelelangan. Setelah itu, dia melemparkannya ke arah Mu Lingshan saat dia tersenyum dan berkata, ambillah. Gunakan itu untuk menyelesaikan segel di tubuhmu. Mu Lingshan mengulurkan tangan kecilnya, dan buru-buru menerimanya. Kegembiraan muncul di dalam matanya yang besar, ketika dia berseri-seri dan berkata, saya akhirnya mendapatkannya. Begitu aku membuka segel, aku pasti akan mencabut semua gigi milik hiu setan darah itu saat aku melihat mereka berikutnya. Lindong tertawa kecil dan menjawab, kami masih memiliki kegiatan lain sebelum itu.
Apakah kita akan merebut menara perak dari orang itu? Mata besar Mu Lingshan cerah. Dia mencondongkan tubuh ke depan dengan penuh minat. Bagus, bagus. Orang itu sangat kubenci. Kami akan mengambil barang-barangnya dan membuatnya mati dalam kemarahan. Lin Dong menatap gadis kecil yang sepertinya menginginkan dunia untuk terjun ke dalam kekacauan, dan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Setelah menggosok kepala kecilnya, dia berkata, kamu harus menyelesaikan segel ini milikmu terlebih dahulu. Menyambar item itu tidak akan mudah. Kami masih perlu merencanakan. Mu Lingshan mengangguk. Dia jelas mengerti bahwa jika dia tidak dapat menyelesaikan segel, mengingat kekuatannya saat ini, dia hanya akan menjadi beban jika dia menemani Lin Dong untuk merebut item itu. Mu Lingshan melambaikan tangan kecilnya, ketika Life Coffin cover hitam melintas dan muncul. Dia melompat ke atasnya, dan cahaya biru pekat meletus dari dalam tubuhnya, sementara Sei-King Spirit Grace juga memancarkan cahaya hijau giok. Cahaya darah melonjak di bahu Mu Lingshan saat dia mengaktifkan kekuatan Yuan di dalam tubuhnya, ketika hiu cahaya berwarna darah muncul. Giginya yang tajam menggigit bahunya dengan kuat. Cahaya darah menyerbu tubuhnya, dan memblokir kekuatan Yuan Mu Lingshan agar tidak beredar. Mu Lingshan menggigit bibirnya, saat segel yang terbentuk oleh tangannya yang kecil berubah. Cahaya hijau giok yang, rumput Raja Roh Laut, di tangannya telah berubah menjadi melonjak ke tubuhnya. Setelah itu menyerang hiu cahaya berwarna darah. Rumput Raja Roh Laut, ini tampaknya memiliki efek penindasan yang besar pada segel. Oleh karena itu, lampu darah dengan cepat dipaksa kembali kemanapun lampu hijau berlalu. Hiu berwarna darah yang ganas itu, yang awalnya dengan sombong, dengan cepat jatuh ke dalam keadaan lelah. Ini memang efektif. Lin Dong menyaksikan adegan ini dengan gembira. Tampaknya, rumput Raja Roh Laut, ini memang memiliki efek besar pada segel yang dipasang pada Mu Lingshan. Ini membuatnya menghela nafas lega. Lagi pula, jika Mu Lingshan dapat memulihkan kekuatannya, dia pasti akan sangat membantu operasi di masa depan. Aku juga akan menggunakan periode waktu ini untuk mengendalikan mayat Sky Devouring. Lin Dong tersenyum. Dia melambaikan lengan bajunya, dan Burning Sky Cauldron terbang keluar. Tubuhnya bergerak dan terbang ke sana. Dia pasti akan menggunakan simbol leluhur yang memangsa untuk mengendalikan mayat. Karena itu, yang terbaik adalah sedikit berhati-hati. Interior Burning Sky Cauldron tampak lebih mantap dan lebih kuat daripada di masa lalu. 8 lokasi di langit secara samar-samar memancarkan beberapa fluktuasi. Mereka muncul seperti pilar pendukung langit, yang sepenuhnya menstabilkan seluruh wilayah ini. Dengan 8 Burning Sky Gates, Burning Sky Cauldron jelas jauh lebih kuat dari sebelumnya. Mata Lin Dong menyapu. Setelah itu, dia menjentikan jarinya, dan sebuah peti mati kristal muncul dalam sekejap. Mayat yang benar-benar hitam diam-diam berdiri di dalam peti mati. Tangan Lin Dong menggosok peti mati kristal. Yuan Power bergetar, dan benar-benar menghancurkan peti mati kristal. Sebagai peti mati kristal tersebar, mayat hitam benar-benar terbuka di bawah mata Lin Dong. Mata Lin Dong berisi beberapa kegembiraan saat ia dengan hati-hati mengamati mayat ini. Tubuh keriput hitam yang terakhir ditutupi dengan banyak bekas luka seperti cakar, dan ada lubang dalam ukuran kepalan tangan di punggungnya. Orang bisa mengatakan bahwa itu telah mengalami pertempuran yang sangat putus asa sejak dulu. Lin Dong memeriksa mayat itu. Dia berpikir sejenak, sebelum menjentikan jarinya. Sebuah pilar Yuan Power yang tangguh melesat keluar, dan dengan kejam mengecam tubuhnya. Namun, mayat itu bahkan tidak bergerak dalam menghadapi serangan ini. Hanya ketika kekuatan Yuan Power menembak ke tubuhnya, apakah permukaan gelap itu memancarkan cahaya hitam, dan membubarkan serangan Yuan Power Lin Dong dalam sekejap. Itu benar-benar kekuatan menyantap. Lin Dong bergumam pelan pada dirinya sendiri. Dia sangat akrab dengan Devouring Power. Oleh karena itu, dia secara alami mengerti dengan jelas bahwa kekuatan Yuannya sedang dimakan oleh mayat pada saat kontak. Yan, bagaimana saya harus mengendalikannya? Tanya Lin Dong dalam benaknya. Meskipun dia adalah pemilik simbol leluhur melahirkan saat ini, dia jelas jauh dari mampu memanfaatkan simbol leluhur melahap dengan cara yang sama menakutkannya dengan guru melahap saat itu. Rendam pikiranmu ke dalam simbol leluhur yang memangsa, dan bagikan kekuatan pengambilan ke dalam tubuhnya. Selanjutnya, yang perlu Anda lakukan adalah membuat segel melahap. Jawab Yan. Lin Dong memiringkan kepalanya setelah mendengar ini. Dia mengulurkan tangannya, dan cahaya hitam berkumpul di sana. Setelah itu berubah menjadi lingkaran cahaya. Segera setelah itu, jarinya bergerak maju, dan dengan lembut menyentuh dada mayat itu. Berdengung. Riak cahaya hitam lain tersebar saat jari-jari Lin Dong menyentuh Devouring Sky Corpse. Namun, ketika cahaya yang berisi daya Devouring menyentuh jari-jari Lin Dong, itu diblokir oleh daya Devouring yang melekat di sekitar ujung jarinya. 2 kelompok Devouring Power bercampur. Setelah itu, Lin Dong jelas merasakan pikirannya masuk ke dalam tubuh mayat Devouring Sky tanpa upaya melalui titik kontak. Adegan di depan mata Lin Dong berubah saat dia masuk.
Setelah itu, dia menemukan bahwa dia tampaknya jauh di dalam langit berbintang yang luas. Perubahan tak terduga ini menyebabkan Lindong sedikit terkejut. Namun, dia cepat pulih. Kemungkinan adegan ini adalah gambaran mental yang ditinggalkan seseorang di dalam tubuh mayat Devouring Sky. Lindong berdiri di langit berbintang ini. Tiba-tiba, dia sepertinya merasakan sesuatu, dan dengan cepat mengangkat kepalanya. Murid-muridnya tiba-tiba menyusut, ketika dia mengintip ke kejauhan di atas kepalanya. Sepertinya retakan hitam besar 10 juta kaki telah muncul di ujung pandangannya. Retakan muncul seperti jurang di langit. Di akhir kegelapan, adalah aura jahat yang tak terlukiskan. Suara angin ribut muncul di kejauhan saat celah itu muncul. Sosok yang benar-benar terbungkus dalam cahaya hitam melangkah di udara dan berjalan. Lubang hitam tampaknya memenuhi udara di sekitar sosok ini, karena banyak pusaran cahaya hitam terbentuk dan menghilang. Dari kejauhan, dia tampak seperti pencipta lubang hitam. Air mata di antara pesawat, sosok cahaya hitam itu melihat retakan hitam besar yang tak terlukiskan. Sepertinya suara rendah dan dalam perlahan bergema. Lindong mengamati sosok cahaya hitam. Devouring power yang menyebar dari dalam tubuh yang terakhir membuat Lindong menyadari identitasnya. Sang guru yang melahap? Ada orang yang benar-benar diam berdiri di belakang guru yang melahap. Jika seseorang melihat dengan cermat, itu mengejutkan mayat Devouring Sky yang diperoleh Lindong. Biarkan aku melihat siapa dirimu. Mata hitam yang tenang dari guru Devouring mengamati celah di antara pesawat. Tubuhnya bergerak, dan dia benar-benar berubah menjadi kilatan cahaya hitam yang melesat langsung ke celah itu, sedangkan mayat langit Devouring mengikuti dari belakang. Lindong menyaksikan dua sosok yang mengisi celah antara pesawat, dan kulit kepalanya tanpa sadar mati rasa. Di balik celah itu, haruslah yang disebut camp utama Yimo. Guru yang melahap ini benar-benar mendominasi. Untuk benar-benar berani untuk langsung mengisi daya masuk. Segera setelah guru yang menyelamatkan masuk ke celah di antara pesawat-pesawat ini, fluktuasi guncangan bumi mulai terjadi dari dalamnya. Aura mengerikan dan jahat menyebar. Tampak seolah-olah langit itu sendiri menjadi benar-benar gelap pada saat ini. Getaran di dalam retakan berlanjut untuk waktu yang lama, sebelum raungan yang menggetarkan bumi terjadi. Lindong tampak melihat 100.000 kaki besar tangan raksasa melintas di dalam celah. Fluktuasi yang menakutkan ditransmisikan, saat kilatan cahaya hitam keluar dari celah. Itu adalah guru yang melahap yang telah menuntut sebelumnya. Devouring Master menstabilkan tubuhnya. Ekspresinya jauh lebih serius, saat dia melihat celah itu. Setelah itu, dia berbalik dan pergi tanpa berkata apa-apa. Dia akan pergi, ketika sebuah jari raksasa besar 10.000 kaki memanjang dari celah di antara pesawat. Itu menekan ke ruang kosong, dan sinar cahaya hitam jahat merobek ruang, dan meledak menuju Devouring Master dengan kecepatan kilat. Devouring Master tidak berbalik untuk memblokirnya. Namun, ketika cahaya hitam hendak menyerangnya, mayat Devouring Sky itu tiba-tiba menyerbu ke depan. Dia menggunakan tubuhnya untuk secara paksa menerima sinar cahaya hitam itu. Sosok Devouring Master berkedip dan dengan cepat pergi. Di sisi lain, cahaya dari mayat Devouring Sky meredup. Setelah itu, jatuh tanpa daya, dan akhirnya turun ke daerah tertentu di laut dalam. Adegan di depannya tiba-tiba terhenti saat mayat Devouring Sky jatuh ke laut. Pikiran Lindong menarik diri dari dalam, saat ia mengerutkan bibir. Tampaknya mayat Devouring Sky ini telah rusak ke dalam keadaan seperti itu setelah membantu Devouring Master memblokir serangan yang relatif kuat saat itu. Adegan-adegan kuno ini benar-benar menyebabkan seseorang merasakan kejutan yang tidak mungkin digambarkan dengan kata-kata. Lindong menghela nafas dengan lembut. Jari hitamnya yang meresap masuk melewati dahi mayat Devouring Sky. Simbol hitam muncul di dahinya, sebelum perlahan memudar. Saat simbol itu terbentuk, Lindong bisa dengan jelas merasakan bahwa ia tampaknya memiliki kemampuan untuk mengendalikan mayat Devouring Sky di depannya. Apakah aku berhasil mengendalikannya? Ekspresi Lindong senang, saat dia melihat mayat Devouring Sky di depannya. Dia bisa dengan jelas merasakan jejak koneksi yang terbentuk antara mayat dan dirinya saat simbol itu terbentuk. Mata Lindong menyala saat dia menatap mayat Devouring Sky. Dengan pikiran, mata mayat yang tertutup rapat itu tiba-tiba terbuka. Ekspresi serius tampak melintas di mata hitam pekat itu seperti tinta. Bahkan dengan ketenangan Lindong, dia tidak bisa menahan tawa ketika melihat adegan ini. Mengontrol mayat penyantap langit jauh lebih mudah daripada yang dia bayangkan. Jika Sky Merchant Corps tahu bagaimana hal ini, bahwa mereka merasa tidak berdaya melawan, sebenarnya sangat cepat dikendalikan oleh Lindong, kemungkinan mereka akan merasa sangat tertekan. Namun, tidak ada yang bisa dilakukan. Lindong adalah satu-satunya orang di dunia yang memiliki simbol leluhur melahap. Hanya simbol yang terkondensasi dari Devouring Power yang bisa tetap berada di dalam tubuh mayat Devouring Sky. Energi lain apapun yang memasuki mayat Devouring Sky akan dimangsa tanpa ragu oleh Devouring Power di dalam tubuh mayat. Meskipun mayat Sky Devouring ini masih bisa digunakan, itu dalam keadaan setengah lumpuh. Yan melayang keluar dari tubuh Lindong.
Dia melirik mayat Devouring Sky di depannya dan berkata, "Jika kamu benar-benar ingin memperbaikinya, kamu hanya bisa menggunakan simbol leluhur memangsa untuk perlahan-lahan memelihara itu." Lin Dong mengangguk. Dia tidak memiliki pikiran aneh untuk memungkinkan mayat Devouring Sky untuk pulih ke kekuatan puncaknya segera. Makanan harus dimakan gigitan demi gigitan. Dia sudah agak puas telah mendapatkannya. Meskipun mayat Devouring Sky ini dalam kondisi setengah lumpuh, bahkan seorang ahli yang benar-benar melangkah ke tahap kematian mendalam akan mengalami kesulitan menghancurkannya sepenuhnya, kata Yan. Tentu saja, sangat disayangkan kondisinya sangat mengerikan, dan kekuatan ofensifnya telah sangat melumpuhkan. Kalau tidak, itu akan bisa membunuh bahkan ahli tahap kematian mendalam. Saat ini, itu hanya bisa berurusan dengan ahli tahap mendalam hidup sempurna. Lin Dong menyeringai. Dengan kata lain, kekuatan pertahanan mayat Devouring Sky ini harus sama dengan ahli tahap kematian mendalam, dan memiliki kekuatan ofensif dari ahli tahap mendalam kehidupan yang sempurna. Ini sudah kekuatan pertempuran yang agak substansial. Meskipun tidak dapat membunuh ahli tahap mendalam hidup, seharusnya tidak sulit baginya untuk menunda satu dengan hanya kekuatan pertahanannya saja. Lin Dong tertawa dan berkata, "Bahkan para ahli tahap kematian mendalam akan sakit kepala jika mereka menemukan permen karet yang lengket sehingga mereka tidak dapat membunuh atau melepaskannya." Yan mengangguk. Dia tidak menyangkal kata-kata ini. Terlepas dari betapa lumpuhnya mayat Devouring Sky, itu pada akhirnya adalah sesuatu yang disempurnakan oleh Master Devouring untuk melawan Yimo saat itu. Lin Dong merenung sejenak setelah mendapatkan kendali atas mayat. Dengan mengepalkan tangannya, peta laut tak dikenal yang dia beli dari pelelangan muncul di dalamnya. Setelah itu, energi mentalnya menyebar, menanamkan peta ke dalam benaknya. Ini berlanjut untuk waktu yang lama, sebelum dia membuka matanya dengan cara yang agak tidak berdaya. Ini juga bukan. Meskipun peta laut mencatat wilayah laut yang tidak diketahui, itu bukan sesuatu yang dibutuhkan Lin Dong. Tampaknya dia hanya akan bisa mendapatkan lokasi yang tepat dari simbol Ancestral Thunderbolt dari menara perak kecil. Saya hanya bisa menargetkan hal itu, gumam Lin Dong. Gua Angin Setan telah mengirim banyak orang saat ini. Dari penampilan situasi saat itu, ada dua orang yang telah mencapai tahap mendalam hidup sempurna di sisi Shi Yan, sementara itu Shi Yan juga telah mencapai puncak tahap maju hidup mendalam. Satu langkah lagi, dan dia akan bisa memasuki tahap mendalam kehidupan yang sempurna. Barisan ini dianggap agak kuat. Jika bukan karena godaan dari menara perak kecil itu terlalu besar, kemungkinan hampir tidak ada orang yang akan berpikir untuk menargetkan mereka. Sayangnya, tidak banyak, seandainya, di dunia ini. Karena Shi Yan adalah orang pertama yang merebut menara perak kecil, ia juga harus jelas menyadari bahwa tidak akan mudah untuk membawa item ini keluar dari Sky Merchant Region dengan sekelompok serigala berkumpul di sekelilingnya. Lin Dong memiliki firasat bahwa kelompok Shi Yan tidak akan tinggal lama di Sky Merchant City. Meskipun ini adalah wilayah Sky Merchant Court, dan semua orang akan memberikan wajah Sky Merchant Court pada awalnya, beberapa hari kemudian, seseorang pasti tidak akan bisa bertahan dan menyerang. Akan ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton ketika waktu itu tiba. Lin Dong meringkuk sudut mulutnya saat pikirannya mencapai titik ini. Senyumnya memiliki perasaan sombong padanya. Meskipun pelelangan telah berakhir, populasi kota tidak menurun dalam beberapa hari berikutnya. Banyak ahli terus tinggal di sini. Selain itu, mata mereka semua terkunci ke arah tertentu saat mereka menunggu. Tempat itu adalah tempat Gua Angin Iblis tinggal. Dari kelihatannya, tampaknya ada banyak orang di dalam kota yang mendambakan menara perak kecil di tangan Gua Angin Iblis. Meskipun banyak orang yang jelas-jelas tahu batas kemampuan mereka, Sky Merchant City praktis adalah sarang serigala sekarang. Gua Angin Setan itu mirip dengan singa besar yang menyeret beberapa makanan. Meskipun singa itu sangat mengintimidasi, intimidasi ini saat ini relatif lemah. Kelompok Shi Yan juga menyadari situasi ini, dan mereka juga punya trik sendiri. Dalam satu hari, mereka telah menghabiskan banyak uang untuk menyewa banyak penjaga kuat dari dalam Sky Merchant City. Mereka jelas bermaksud menggunakan serigala untuk menjaga terhadap serigala lainnya. Namun, faksi besar yang tersisa di Sky Merchant City hanya memandang dengan mata dingin. Bantuan luar sementara yang disewa oleh Gua Angin Setan ini tidak akan banyak berguna di saat yang kritis. Selain itu, bahkan mungkin ada beberapa di antara kelompok yang berencana menyalakannya. Pada saat itu, Gua Angin Setan hanya akan berakhir dalam kekacauan. Lin Dong duduk di tepi sebuah gedung tinggi di dalam kota. Dia agak malas melihat ke arah barat laut kota. Segera setelah itu, dia tertawa pelan dan bergumam, mereka harus segera bergerak, kan? Shi Yan tampak suram perlahan berdiri di halaman yang dalam dan tenang sementara kata-kata Lin Dong terdengar. Matanya menatap para ahli Gua Angin Iblis di sekitarnya di dalam ruangan. Akhirnya, mereka berhenti pada sosok kurus di sudut. Kalau begitu, ayo bertindak sesuai rencana. Kami akan meninggalkan kota sore ini. Sore tiba dengan sangat cepat. Saat matahari terbenam di barat, Lin Dong, yang duduk di atas gedung,
tiba-tiba memiliki perubahan ekspresi. Pada saat yang sama, dia bisa merasakan suasana seluruh kota yang tiba-tiba beriak sejenak. Apakah mereka tidak tahan lagi? Lindong tanpa sadar tersenyum sedikit saat dia merasakan perubahan kecil ini. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya. Dia bisa mendengar suara angin yang tak terhitung jumlahnya yang tiba-tiba muncul di barat laut. Beberapa ratus orang bergegas keluar dari area tersembunyi sebelum bergegas keluar kota. Lindong berdiri di gedung. Dia mengabaikan pemandangan kacau sosok yang tak terhitung jumlahnya di langit. Sebaliknya, pandangannya terfokus pada 3 area. 3 area ini memiliki kehadiran yang paling kuat. Jelas, mereka harus menjadi kekuatan utama Gua Angin Iblis. Mereka benar-benar tersebar sebagai selingan ya, alis Lindong sedikit terangkat. Dia bisa melihat bahwa faksi-faksi besar dari seluruh kota yang telah dengan waspada menonton Gua Angin Setan telah mulai bergerak. Lokasi yang mereka kunci adalah 3 kelompok terkuat. Menara perak tidak ada di antara orang-orang ini. Orang-orang ini semuanya berselubung. Suara yang terdengar pada saat ini. Lindong menyeringai. Bahwa Shi Yan tidak akan pernah berharap bahwa Yan sudah mengunci fluktuasi dari menara perak di tanah lelang. Semua rencana Shi Yan tidak berguna pada saat ini. Biarkan saya melihat berapa lama Anda bisa terus bersembunyi. Lindong menyilangkan tangan di dadanya. Matanya dipenuhi dengan ejekan. Pada saat ini, Sky Merchant City tidak diragukan lagi menjadi sangat kacau. Para ahli yang tak terhitung jumlahnya bergegas melintasi langit seperti segerombolan belalang. Setelah itu, mereka mengejar orang-orang dari Gua Angin Setan. Bahkan beberapa faksi besar akhirnya mengejar 3 kelompok dengan aura yang kuat. Ini berlanjut selama sekitar setengah jam. Baru saat itu, kota itu menjadi sedikit lebih damai. Menara perak menuju ke utara. Suara yang tiba-tiba terdengar. Senyum di wajah Lindong menjadi lebih luas setelah mendengar ini. Setelah itu, dia bersiul dan langsung bergegas ke arah utara kota. Sesosok mungil dengan cepat mengikuti di belakangnya. Tubuh Lindong bersiul di udara di tengah matahari yang terbenam. Matanya yang bersinar menatap ke arah di mana fluktuasi itu berasal, ketika ia dengan lembut bergumam, di mana Anda akan lari ke waktu ini sekitar. Menara perak itu akan menjadi milikku dengan segala cara. Beberapa tokoh terbang di ketinggian rendah di luar Sky Merchant City. Mereka tidak bergerak dengan cepat, tetapi mereka bergerak dalam keheningan total. Bahkan aliran udara tempat mereka melintas sudah berserakan. Seolah-olah mereka adalah hantu. Jalan yang mereka ambil sangat terpencil. Oleh karena itu, masih belum ada orang yang dapat menemukan beberapa tokoh ini diam-diam meninggalkan kota, meskipun saat ini keadaan kota Sky Merchant kacau. Sosok-sosok itu mendorong udara kosong dengan jari-jari kaki mereka, dan bergegas maju sekali lagi. Jubah hitam yang sangat besar menutupi tubuh mereka. Saat angin bertiup, itu mengangkat sudut jubah hitam tokoh utama itu. Wajah tampan itu milik Shi Yan dari Gua Angin Setan. Kepala Gua Junior, pelindung Liu dan yang lainnya telah terjerat oleh seseorang dengan lembut menyatakan di belakang Shi Yan. Ya, Shi Yan mengangguk sedikit. Ekspresi gelap melintas di matanya ketika dia melihat ke belakang dan berbicara dengan suara seram, orang-orang ini benar-benar berani menargetkan Gua Angin Iblisku. Kami akan mengabaikan mereka untuk saat ini. Secara alami akan ada seseorang yang akan menerima kita begitu kita meninggalkan Sky Merchant Region. Kita tidak perlu khawatir lagi. Dimengerti. Beberapa orang di belakang mengangguk dan menjawab setelah mendengar ini. Haha, Saudara Shi Yan, metode Anda untuk menipu semua orang ini tidak buruk, tapi saya khawatir itu tidak seefektif yang Anda pikirkan. Namun, tawa tiba-tiba ditransmisikan dari atas gunung ke depan mereka setelah kata-kata itu terdengar. Beberapa sosok yang bergegas maju tiba-tiba membeku pada saat ini. Ekspresi Shi Yan gelap ketika dia mengangkat kepalanya. Matanya yang gelap dan dingin menatap sosok berpakaian putih di gunung, dan tertawa dingin. Yogan? Anda benar-benar bisa mengikuti saya? Haha, karena kamu memiliki rencana brilianmu, tentu saja aku akan memiliki trik sendiri. Yogan tersenyum ke arah Shi Yan dan berkata, kamu mungkin bisa melacakku, tapi kamu sombong datang sendirian. Mungkinkah Anda berpikir bahwa Anda akan dapat merebut item di tangan saya hanya dengan Anda sendiri? Shi Yan berkata dengan dingin. Saya tentu saja tidak sendirian. Yogan tertawa. Segera, matanya melihat ke arah hutan di utara saat dia berkata, Brother Chen Ying, karena kamu di sini, mengapa kamu tidak juga mengungkapkan dirimu sendiri? Aku benar-benar tidak dapat bersembunyi dari saudara lelaki Yo. Tawa nyaring terdengar dari hutan setelah suara Yogan terdengar. Selanjutnya, beberapa sosok tersapu. Pemimpin mereka adalah Chen Ying dari Sekte Ilusionari Demon. Mata Shi yang sedikit suram saat dia menatap Chen Ying, yang telah muncul. Dia berbicara dengan senyum dingin, sejak kapan Sekte Ilusionari Demon dan The Gua Bebas berakhir bersama? Saya hanya punya satu menara perak di sini. Bahkan jika Anda mengambilnya, milik siapa itu? Saudara Shi Yan, tidak perlu mencoba dan menimbulkan konflik di antara kita berdua. Tidak peduli apa
Kita pertama-tama akan mengambil menara perak dari tanganmu sebelum memutuskan bagaimana membaginya. Yogan berkata sambil tersenyum. Bawa pergi? Bukankah Anda sedikit optimis? Shi Yan berbicara dengan suara seram. Haha, para ahli dari gua angin iblismu pada dasarnya telah sepenuhnya ditembaki pada saat ini. Saya khawatir Anda tidak akan bisa mengandalkan orang-orang ini di sisi Anda. Chen Ying tersenyum. Apakah begitu? Kalau begitu, kenapa kamu tidak datang dan mencobanya? Ekspresi aneh melintas di mata Shi Yan saat dia berkata. Chen Ying dan Yogan menyipitkan mata dan saling bertukar pandang. Keduanya terdiam sesaat sebelum mereka tiba-tiba bergegas ke depan. Majestic Yuan Power tersapu dan langsung berubah menjadi dua aliran hebat yang menyapu Shi Yan. Namun, Shi Yan hanya tertawa dingin di hadapan serangan gabungan dari keduanya. Dia bahkan tidak menunjukkan tanda-tanda sedikit pun untuk menghentikan serangan. Tepat ketika serangan akan mencapai kepalanya, sesosok manusia yang benar-benar terbungkus jubah hitam tiba-tiba perlahan berjalan maju dari belakangnya. Tangan yang keriput mengulurkan tangan. Cahaya hitam tertinggal di ujung jarinya, sementara dia mengusap tangannya. Tangan layu dan kurus dengan kuat meraih dua aliran Yuan Power yang telah tiba. Akhirnya, itu terkepal dengan keras, dan sebenarnya secara paksa menghancurkan aliran Yuan Power. Sosok manusia itu melambaikan lengan bajunya setelah meraih pilar Yuan Power dan menyebabkan mereka meledak. Riak cahaya hitam melingkar dipancarkan. Itu menyapu ke arah duo Yogan dengan kecepatan seperti kilat. Kematian Qi? Seorang ahli tahap kematian mendalam? Pergantian peristiwa yang tiba-tiba dan tidak terduga ini segera menyebabkan ekspresi pasangan Yogan sedikit berubah. Jari-jari kaki mereka mendorong udara kosong ketika mereka menari kembali dengan eksplosif. Seni bela diri yang kuat segera dilepaskan, dan dengan kejam meledak ke gelombang cahaya hitam yang berdesir ke arah mereka. Cahaya hitam berdesir melewati, dan seni bela diri yang kuat yang mereka lepaskan hancur 1 inci pada satu waktu. Untungnya, mereka sudah mundur dari jangkauan serangan. Pada akhirnya, mereka mendarat di pohon besar dengan cara yang agak menyedihkan. Ekspresi mereka sangat serius ketika mereka melihat sosok hitam itu. Boleh aku tahu penatua gua angin iblis mana kamu? Tanya Yogan dengan suara berat. Kamu anak muda selalu suka bermain game konyol. Karena menara perak ini telah diperoleh oleh gua angin iblisku menggunakan cara yang tepat, kalian semua harus berhenti membuat masalah. Sosok hitam itu perlahan mengangkat kepalanya, memperlihatkan wajah tua. Ada tato kalajengking hitam di wajahnya, memberinya penampilan yang sangat aneh. Setan tua Moshi? Ekspresi Yogan berubah ketika dia melihat tato kalajengking hitam di wajah pria tua itu. Suaranya menjadi sedikit serak ketika dia berkata, tidak terduga bahkan penatua Moshi bersedia untuk keluar. Selain itu, Anda benar-benar bersembunyi di balik Shi Yan. Yogan telah mendengar tentang penatua ini. Yang terakhir adalah ahli tahap kematian mendalam awal asli. Selain itu, dia juga seorang penatua dari Gua Angin Setan. Biasanya, seorang ahli yang telah mencapai ranah ini sebagian besar akan menutup diri dan berkultivasi, dan jarang bergerak. Namun, Gua Angin Setan sebenarnya telah mengirim orang ini kali ini. Chen Ying juga mengerutkan kening. Moshi ini adalah ahli tahap kematian mendalam, dan kekuatannya jauh melebihi mereka sendiri. Mereka tidak akan bertarung pada level yang sama jika mereka berbenturan. Selain itu, para ahli yang mereka bawa saat ini semua menghalangi para ahli Gua Angin Iblis lainnya. Itu jelas bahwa mereka tidak akan dapat dengan cepat bergegas. Dua anak kecil, orang tua ini akan mengesampingkan masalah ini karena Gua Semesta dan Sekte Setan Ilusi. Anda mungkin masih bertahan jika menarik diri sekarang. Karena kalian berdua mengenal saya percaya bahwa Anda juga harus menyadari metode saya. Iblis tua Moshi membuka mulutnya dan tertawa. Giginya yang kuning gelap mengeluarkan aura dingin. Yogan dan Chen Ying mengerutkan kening. Mereka saling bertukar pandang, dan melihat keengganan dan ketidakberdayaan di mata pihak lain. Mereka sadar bahwa iblis tua ini bukan orang yang baik. Jika bukan karena dia waspada terhadap faksi di belakang mereka, dia pasti sudah menyerang dan membunuh mereka. Ayo pergi. Duo Yogan sangat menentukan. Karena tidak ada gunanya untuk tetap lebih lama, mereka menghentikan tindakan tidak berguna. Mereka segera melambaikan tangan, dan memimpin orang-orang mereka untuk segera mundur. Shi Yan memandang Yogan dan yang lainnya, yang ketakutan. Baru kemudian dia menghela nafas lega dan tertawa, ini semua berkat penatua Shi. Misi saya adalah untuk mengawal menara perak kembali. Secara alami, tidak ada yang salah. Iblis tua Moshi melambaikan tangannya dan menjawab dengan acuh tak acuh. Dalam hal ini, mari kita lanjutkan, Shi Yan buru-buru berkata. Untungnya, mereka menyembunyikan iblis tua Moshi kali ini. Kalau tidak, jika yang lain siap, mereka akan ditahan bahkan jika mereka tidak takut pada pihak lain. Tunggu. Iblis tua Moshi menggelengkan kepalanya dan berkata. Apa itu? Shi Yan berbicara dengan suara kaget. Ekor kami belum dibersihkan, mulut iblis Moshi tua itu menyeringai. Namun,
Ada aura jahat di senyumnya. Masih ada seseorang? Shi Yan kaget. Matanya yang waspada dengan terburu-buru menyapu sekelilingnya, tetapi dia sebenarnya tidak dapat menemukan orang yang disembunyikan itu. Dia juga seseorang yang kamu kenal. Iblis tua Mo Shi tertawa. Segera, matanya yang gelap dan dingin menyapu hutan di belakangnya ketika dia berbicara dengan suara samar. Anak muda, berapa lama lagi kamu akan tetap tersembunyi? Kata-katanya memudar, tetapi masih belum ada gerakan. Seluruh hutan itu benar-benar sunyi. Bersembunyi di depan pria tua ini. Kamu benar-benar melebih-lebihkan dirimu sendiri. Iblis tua Mo Shi tertawa dingin. Segera, dia menekankan jarinya pada ruang kosong. Riak yang berisi Death Ki meletus, dan langsung berlari ke sepetak hutan tertentu. Setelah penyebaran ki kematian, sepetak hutan hijau yang awalnya subur mulai cepat layu. Sebuah pohon raksasa tiba-tiba meledak, dan serpihan kayu kecil memenuhi langit. Dua sosok juga muncul di udara. Ekspresi mereka agak suram ketika mereka melihat iblis tua Mo Shi di kejauhan. Lin Dong. Shi Yan menatap kedua individu yang telah dipaksa untuk mengungkapkan diri. Matanya menjadi gelap dan dingin ketika senyum buas muncul dari sudut mulutnya. Berat, alih-alih memilih jalan yang akan membuatmu tetap hidup, kamu bersikeras menerobos ke neraka. Penatua He, Anda tidak harus membiarkan bocah ini melarikan diri. Iblis tua Mo Shi menyaksikan duo Lin Dong dengan mata acuh tak acuh. Segera setelah itu, dia mengangguk pelan. Suara seraknya dipenuhi dengan niat membunuh. Karena kepala gua junior telah berbicara, orang tua ini akan mengambil kedua kehidupan mereka. Ekspresi Lin Dong sangat suram saat dia melihat iblis tua Mo Shi dari udara. Bibirnya sedikit mengerucut. Penampilan yang terakhir agak melebihi harapannya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa sebenarnya akan ada ahli top sejati yang telah melangkah ke tahap kematian mendalam di sisi Shi Yan. Kekuatan iblis tua Mo Shi ini jelas bahkan lebih besar daripada orang tua Bon jahat. Ini sedikit merepotkan, Lin Dong mengerutkan kening. Dengan ini, perkembangan situasi jelas tidak semulus yang dia bayangkan. Lin Dong, mengapa? Anda tampaknya sangat mengejutkan, bukan? Shi Yan melihat sedikit perubahan pada ekspresi Lin Dong, dan tanpa sadar mengeluarkan tawa dingin. Dia berbicara dengan suara seram, saya sudah memperingatkan Anda bahwa ada beberapa orang yang Anda tidak mampu untuk menyinggung. Sekarang, Anda harus membayar harga untuk kebodohan Anda. Ini agak terlalu dini bagi Anda untuk merayakannya. Lin Dong memandang Shi Yan, yang suasana hatinya sepertinya melonjak dalam sekejap, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menyeringai sebagai tanggapan. Apakah kamu berpikir bahwa kamu akan dapat melarikan diri hari ini? Shi Yan mengejek. Siapa bilang aku akan melarikan diri? Lin Dong tersenyum dengan cara yang aneh. Segera setelah itu, dia menatap iblis tua Mo Shi saat dia tertawa. Tidakkah kamu sangat penasaran untuk mengetahui bagaimana aku memukuli lelaki tua tulang Nefarious ke keadaan seperti itu? Saya akan memberi Anda jawaban sekarang. Lin Dong melambaikan lengan bajunya setelah suaranya terdengar. Cahaya merah-merah keluar dari lengan bajunya, dan berubah menjadi sebuah kuali merah besar yang menggantung di udara. Gelombang demi gelombang riak mengejutkan terus menyapu keluar dari dalam Burning Sky Cauldron. Harta Yuan murni, iblis tua Mo Shi menatap Burning Sky Cauldron saat ekspresi di matanya sedikit berfluktuasi. Segera setelah itu, dia mengeluarkan tawa yang aneh. Tidak disangka kamu benar-benar memiliki harta yang begitu besar. Mata iblis tua Mo Shi ini sangat tajam. Dia langsung melihat bahwa Burning Sky Cauldron dari Lin Dong ini tampaknya memiliki tingkat kelas tinggi. Harta Yuan murni dari kelas ini dapat dianggap sebagai harta tingkat teratas bahkan di Gua Angin Iblis. Memang sedikit bisa dipercaya bahwa Lin Dong berhasil menggunakan hal ini untuk menangkap pria tua Nefarious Bon itu lengah. Namun, harta karun semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dikendalikan anak nakal sepertimu. Anda harus meninggalkannya dalam perawatan penatua ini. Iblis tua Mo Shi tertawa aneh. Suaranya basah oleh keserakahan. Harta Yuan murni kelas tinggi adalah sesuatu yang bahkan tidak dia miliki. Jika dia bisa merebut Burning Sky Cauldron ini hari ini, kemungkinan dia tidak perlu terlalu takut bahkan ketika bertemu dengan seorang ahli top di tahap kematian mendalam yang sempurna. Kamu harus menunjukkan kepadaku kemampuanmu jika kamu ingin merebut milikku. Mulut Lin Dong terbuka, dan tersenyum aneh ke arah iblis tua Mo Shi. Setelah itu, dia menoleh dan berbicara ke arah Mu Lingshan di sampingnya, saya akan berurusan dengan hantu tua ini. Sisanya akan diserahkan kepada Anda. Apa yang kamu katakan? Tidak masalah. Mu Lingshan mengangguk dengan gembira. Saat ini, dia sudah memulihkan kekuatannya, dan telah mencapai tahap mendalam kehidupan yang sempurna. Shi Yan itu hanya di puncak tahap kemajuan mendalam kehidupan. Sangat sulit baginya untuk menimbulkan banyak ancaman terhadapnya. Lin Dong tertawa kecil melihat ini. Matanya tiba-tiba menjadi sedingin es setelah memutar kepalanya. Segel yang dibentuk oleh tangannya berubah, dan pilar lampu merah-merah segera meletus dari Burning Sky Cauldron dan menutupi iblis tua Mo Shi. Diri tua ini tidak akan menjadi sombong seperti orang tua Nefarious Boni itu.
Namun, tubuh iblis Mo Shi tua bergerak dalam mode seperti hantu setelah melihat pilar cahaya melonjak dan menghindarinya. Dia adalah orang yang berhati-hati dan paranoid. Karena dia tahu bahwa itu orang tua Nefarious Bone telah terluka oleh Burning Sky Cauldron, itu wajar saja bahwa dia tidak akan dengan mudah membiarkan Lin Dong menghisapnya. Apakah kamu masuk atau tidak akan terserah kamu. Namun, Lin Dong hanya tertawa dingin ketika dia melihat iblis tua Mo Shi yang tubuhnya melayang seperti hantu. Jika ini sebelum Burning Sky Cauldron memiliki 8 Burning Sky Gates, dia mungkin tidak dapat dengan paksa menyedot iblis tua Mo Shi ini ke Burning Sky Cauldron. Namun, itu benar-benar berbeda sekarang? Segel tangan Lin Dong berubah dengan kecepatan kilat. Burning Sky Cauldron segera bergetar dan benar-benar menghilang menjadi ketiadaan. Hah? Saat tubuhnya dengan cepat menarik kembali, ekspresi iblis Mo Shi tua berubah. Namun, sebelum dia bisa bereaksi, bayangan tiba-tiba turun dari langit dengan kecepatan yang tak terlukiskan. Lampu merah-merah menyala, dan menelannya dalam satu gerakan seperti mulut binatang buas yang aneh. Ling Shan, serang cepat dan rebut menara perak. Lin Dong segera berteriak dengan suara keras ketika dia melihat iblis tua Mo Shi menelan ke dalam Burning Sky Cauldron. Tubuhnya bergerak dan segera bergegas ke dalamnya. Bocah ini. Shi Yan menatap Burning Sky Cauldron yang telah menelan iblis tua Mo Shi saat ekspresinya berubah sedikit. Namun, dia dengan cepat tertawa dingin, kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Apakah Anda berpikir bahwa Anda dapat menjebak Mo Shi yang lebih tua dengan hanya mengandalkan harta Yuan murni? Dia adalah ahli tahap kematian mendalam yang asli, dan berkali-kali lebih kuat dari orang tua Nefarious Bone. Hei, apakah kamu akan menyerahkan menara perak, atau apakah aku harus melakukannya? Tubuh kecil dan mungil Mu Lingshan melayang di depan Shi Yan. Penampilannya yang tersenyum sangat lucu. Kamu hal kecil yang bodoh. Apakah Anda benar-benar berpikir saya seseorang yang akan bersikap santai pada seorang gadis? Bunuh dia? Mata Shi Yan gelap dan dingin. Dia sudah sangat marah pada Mu Lingshan sejak saat itu di tempat lelang. Wajar jika dia dipenuhi dengan kebencian sekarang setelah mereka bertemu. Dimengerti. Beberapa orang di belakangnya segera berteriak setelah mendengar perintahnya. Kekuasaan Yuan yang perkasa meletus. Long swords yang tajam di tangan mereka menarik busur yang tajam, sebelum menyerang Mu Lingshan dengan kejam. Mu Lingshan sedikit mengernyit saat melihat ini. Setelah itu, dia mengepalkan tangan mungilnya dengan erat dan melemparkan pukulan ke depan. Yuan Power tampaknya telah berubah menjadi gelombang besar di depannya saat pukulan itu dilemparkan. Cahaya biru melonjak dan seekor paus besar muncul. Itu disertai oleh kekuatan yang besar dan kuat, karena itu menyerang para penyerang dengan kejam. Paus raksasa dengan ganas bertabrakan dengan serangan beberapa individu itu. Setelah itu, serangan mereka langsung berantakan. Long swords yang terbungkus dalam Yuan Power di tangan mereka juga hancur berkeping-keping 1 inci pada suatu waktu. Sebuah kekuatan luar biasa menghantam, menyebabkan dada orang-orang itu runtuh. Beberapa mulut penuh darah segar diludahkan dengan liar, dan tubuh mereka didorong di sepanjang tanah, menciptakan bekas luka panjang. Shi Yan memiliki ekspresi buruk saat dia melihat bawahannya dikirim terbang dengan satu pukulan dari Mu Lingshan. Ketakjuban berangsur-angsur naik di matanya. Sekarang giliranmu. Mu Lingshan tersenyum menatap Shi Yan dan berkata, teknik menghancurkan Raja Langit Underworld. Ekspresi Shi Yan suram. Dia dengan cepat melangkah maju. Segera, ki gelap mengerikan menyapu dari dalam tubuhnya. Ada aura jahat yang samar-samar hadir. Tampaknya telah berubah menjadi sosok ilusi besar di belakangnya ketika tekanan kuat membentur. Kamu memang memiliki beberapa kemampuan. Mata besar Mu Lingshan berisi kejutan saat dia memandang Shi Yan. Sambil tertawa, kedua tangannya memeluk udara, dan Life Death Coffin Cover, yang 2 kali ukurannya, muncul dalam sekejap. Segera, jari kakinya mendorong ruang kosong, dan tubuh mungilnya melewati udara. Tutup peti mati kehidupan di tangannya memancarkan lapisan cahaya hitam, saat itu dengan kasar menampar Shi Yan. Di dalam Burning Sky Cauldron, ekspresi iblis tua Mo Shi sedikit suram saat dia melihat Lin Dong melayang di udara di depannya. Matanya menyapu ruang di dalam kuali, ketika dia tertawa dengan cara yang aneh, saya harus mengatakan bahwa Anda memiliki beberapa keterampilan. Namun, apa yang dapat kamu lakukan padaku bahkan jika kamu berhasil memasukkanku ke dalam kuali ini? Saya memiliki sarana saya sendiri untuk menghabisimu. Lin Dong menyeringai dan berkata, apakah begitu? Mata iblis tua Mo Shi berubah dingin. Dia maju selangkah, dan anehnya tubuhnya menghilang. Detik berikutnya, dia muncul di samping Lin Dong. Setelah itu, cakar tajam dengan cahaya hitam yang mengelilinginya mencengkeram punggung Lin Dong. Mayat hitam melintas dan muncul dalam hantu seperti mode tepat ketika serangan itu akan mendarat di tubuh Lin Dong. Tampaknya tidak melakukan apapun. Yang dilakukannya hanyalah berdiri di belakang Lin Dong seperti perisai daging yang dengan paksa menerima serangan itu. Serangan iblis tua Mo Shi mendarat dengan keras di mayat Sky Devouring. Namun, tidak banyak pengaruhnya.
Suara teredam rendah dan dalam muncul, dan mayat Sky Devouring sedikit tersentak, ketika riak dengan Death Key benar-benar menghilang. Apa? Ekspresi terkejut melintas di wajah tua iblis tua Moshi, setelah melihat bahwa serangannya tidak mampu melakukan bahkan kerusakan sekecil apapun pada mayat Sky Devouring. Aku mungkin sulit bertahan bahkan beberapa pertukaran melawanmu dalam pertarungan langsung. Namun, kamu bahkan tidak akan bisa menyentuh tubuhku di tempat ini. Lindong melayang ke belakang saat dia menyeringai aneh pada iblis tua Moshi. Segera, segel tangannya berubah. Fluktuasi tiba-tiba muncul di langit. Segera setelah itu, 8 gerbang merah-merah besar muncul di udara. Energi dalam Burning Sky Cauldron dengan cepat menjadi ganas setelah 8 gerbang ini muncul. Sepertinya api menyapu langit. Iblis tua Moshi mengangkat kepalanya untuk melihat 8 gerbang merah-merah yang muncul di langit. Wajahnya akhirnya menjadi sangat sedih dan ketakutan setelah merasakan riak menakutkan dari mereka. Awalnya, ini direncanakan untuk dinikmati oleh orang tua Bon jahat. Namun, karena kamu sudah datang duluan, aku akan membiarkan kamu merasakannya. Lindong menyeringai pada iblis tua Moshi. Matanya dengan cepat menjadi serius saat tangisan rendah bergema. 8 tingkat pembakaran Sky Formasi, pindah Sky Gates. 8 gerbang merah-merah besar melayang di langit. Gelombang demi gelombang riak yang sangat menakutkan tersapu seperti air banjir. Seluruh domain di dalam kuali tampak kerusuhan pada saat ini. Bocah ini sebenarnya bisa melepaskan serangan yang mengejutkan seperti itu? Iblis tua Moshi menatap 8 gerbang merah-merah di langit dengan bingung. Dia benar-benar memiliki beberapa kesulitan percaya bahwa Lindong, yang hanya memiliki kekuatan tahap kehidupan mendalam awal, akan dapat menggunakan serangan yang bahkan menyebabkan jantungnya berdebar ketakutan. Dia tidak boleh menyelesaikan formasi ini. Mata iblis tua Moshi sangat tajam. Dia tahu bahwa Lindong bukan tandingan baginya dalam menghadapi konfrontasi. Namun, jika Lindong diizinkan untuk sepenuhnya menggunakan kekuatan Burning Sky Cauldron ini, itu memang akan menjadi sesuatu yang bahkan iblis tua Moshi tidak berani meremehkan. Selain itu, jika dia ingin memblokir serangan seperti itu, dia harus menghancurkan formasi ini. Tubuh iblis tua Moshi berlari keluar, seperti hantu sementara pikiran ini melintas di benaknya. Namun, tubuhnya hampir tidak bergerak, ketika sosok hitam dengan cepat mengikuti seolah itu bayangannya. Sebuah pasukan yang tangguh secara langsung menargetkan titik-titik fatal pada tubuh iblis Moshi tua. Iblis tua Moshi berbalik dan melemparkan beberapa serangan telapak tangan sebagai tanggapan terhadap serangan mayat Sky Devouring. Setiap serangan telapak tangannya mengandung kekuatan Yuan yang sangat kuat. Bahkan ahli tahap mendalam hidup yang sempurna tidak akan berani menerimanya langsung. Namun, mayat Sky Devouring ini benar-benar tanpa rasa takut. Cahaya hitam berkedip di atas tubuhnya, karena secara langsung menerima semua serangan iblis Moshi lama. Setiap kali tubuhnya tersentak kembali dari serangan, sekali lagi menerkam ke depan dengan cara yang tak kenal takut. Ini menyebabkan iblis tua Moshi tidak dapat mengelola. Sial! Iblis tua Moshi menghindari serangan mayat Sky Devouring. Wajah tuanya tampak sedikit jelek. Serangan dari mayat Sky Devouring tidak terlalu mematikan. Namun, yang aneh adalah bahwa serangannya akan hilang setiap kali mereka mendarat di tubuhnya. Itu menempel padanya seperti permen karet lengket, menyebabkannya tidak dapat membebaskan dirinya untuk menyerang Lindong. Lindong berdiri di udara. Matanya acuh tak acuh saat dia menyaksikan mayat Sky Devouring terus-menerus mengganggu iblis tua Moshi, sementara diam-diam menghela napas lega di dalam hatinya. Munculnya iblis tua Moshi kali ini telah mengacaukan beberapa rencananya. Namun, untungnya dia telah memperoleh mayat Sky Devouring. Kalau tidak, jika dia hanya mengandalkan kekuatannya sendiri, iblis tua Moshi itu pasti tidak akan memberinya waktu yang cukup untuk mempersiapkan formasi. 8 gerbang merah-merah perlahan diputar di bawah kendali Lindong. Lampu merah-merah tiba-tiba keluar dari gerbang. Lampu-lampu ini berpotongan satu sama lain, dan membentuk formasi api yang sangat besar. Distorsi muncul di ruang sekitarnya saat formasi api ini terbentuk. Panas seperti itu seakan mampu membakar dunia. Ketika gelombang demi gelombang riak api mengejutkan menyapu, orang bisa melihat gunung berapi besar 10.000 kaki samar-samar terbentuk di tengah formasi. Yuan power yang besar dan perkasa bersiul keluar dari dalam tubuh Lindong. Setelah itu, sepenuhnya dituangkan ke dalam arai yang besar. Biasanya, Lindong tidak akan bisa membentuk gunung berapi sebesar itu bahkan dengan semua kekuatannya. Untungnya, dia hampir tidak bisa melakukannya dengan meminjam kekuatan Burning Sky Cauldron. Ini juga alasan mengapa Lindong perlu menyedot lawan yang kuat ke Burning Sky Cauldron setiap kali dia bertarung. Kekuatannya belum mencapai tingkat menakutkan kakek tua Ventian, yang bisa langsung memanggil formasi di dunia luar untuk menekan dan menyegel lawan-lawannya. Lindong saat ini masih membutuhkan kekuatan Burning Sky Cauldron. Bajingan! Iblis tua Moshi juga merasakan fluktuasi yang semakin liar dan keras di langit, dan kepanikan akhirnya muncul di wajahnya saat ini. Dia bisa merasakan bahwa energi yang dikumpulkan oleh formasi telah mencapai tingkat yang bisa melukainya. Namun,
Lindong jelas memperkuat perintahnya ke mayat Sky Devouring. Segera, yang terakhir menerkam dengan gila, sepenuhnya menyerah pada pembelaannya. Serangannya yang tangguh terus-menerus menargetkan tempat-tempat fatal di sekitar tubuh iblis Mo Shi tua saat ia berusaha sekuat tenaga untuk menghentikan yang terakhir. Gunung berapi 10.000 kaki dalam formasi tumbuh semakin besar sementara iblis tua Mo Shi tertunda. Api berkobar di atasnya, dan magma perlahan mulai mengalir ke bawah. Mata Lindong terlihat panas saat dia melihat gunung berapi itu terbentuk. Meskipun kulitnya pucat, kegembiraan memenuhi matanya. Kekuatan Burning Sky Gates telah jauh melampaui harapannya. Ini hampir selesai. Lindong menghirup udara dalam sambil menonton formasi yang agak tidak stabil yang menyeduh gunung berapi. Sebuah pikiran melintas di kepalanya, dan dia tiba-tiba mengeluarkan seteguk darah esensi. Darah esensi ini terbagi menjadi 8 dan menembak ke dalam 8 Burning Sky Gates. 8 Burning Sky Gates itu bergetar hebat setelah menerima darah esensi Lindong. Segera setelah itu, lampu merah-merah keluar dari gerbang. Akhirnya, itu mengalir turun dari segala arah, dan benar-benar menutupi area seluas 100.000 kaki di bawah. Di tengah-tengah daerah itu adalah tempat mayat Devouring Langit melawan iblis tua Mo Shi. Ekspresi iblis tua Mo Shi menjadi sangat buruk saat seluruh tempat ini terkunci. Segel Lindong berubah sebelum iblis tua Mo Shi bisa mengeluarkan teriakan keras, dan gunung berapi 10.000 kaki dalam formasi tiba-tiba turun dari langit. Itu disertai dengan penghancuran seperti fluktuasi, karena dengan kejam menabrak iblis tua Mo Shi. Gunung berapi itu jatuh, dan udara di seluruh area tampaknya telah meledak karena tekanan. Ledakan memekakkan telinga terus-menerus terdengar seperti petasan. Mayat Sky Devouring di bawah ini juga telah ditarik di bawah kendali Lindong. Iblis tua Mo Shi ingin mengambil kesempatan untuk melarikan diri dari jangkauan serangan. Namun, lampu merah-merah di sekelilingnya telah menutup jalan mundurnya. Pada saat ini, sudah tidak ada tempat baginya untuk melarikan diri. Aku tidak percaya bahwa pada akhirnya aku akan dikalahkan oleh seorang anak muda sepertimu hari ini. Setan Scorpion Eroding Sky. Iblis tua Mo Shi meraung dengan marah saat busuk abu-abu mengerikan Ki keluar dari dalam tubuhnya. Setelah itu, ia berkumpul dan berubah menjadi kalajengking iblis besar 10.000 kaki. Kalajengking iblis menangis ke arah langit setelah terbentuk. Pelanggaran mengerikan Ki melonjak dan bersiul dari cakarnya yang besar, merobek-robek udara, sebelum akhirnya bertabrakan berat dengan gunung berapi. Seluruh tempat tampaknya telah runtuh saat tabrakan terjadi. Fluktuasi energi yang menakutkan mengamuk, dan tanah di bawahnya benar-benar runtuh. Lindong juga mundur. 8 gerbang merah-merah melayang di sekitarnya, dan memblokir gelombang kejut energi yang menakutkan. Api menyapu langit, sementara kalajengking iblis yang sangat besar mengeluarkan auman yang menyedihkan. Segera setelah itu, tubuhnya yang besar mulai meledak, karena sangat cepat hancur oleh gunung berapi, sementara Ki yang busuk benar-benar menguap oleh suhu tinggi. Wajah iblis tua Mo Shi memucat setelah kalajengking iblis raksasa itu dihancurkan oleh gunung berapi, dan seteguk darah dengan cepat menyembur keluar, sementara auranya juga dengan cepat melemah. Jelas, dia menderita cedera serius. Pikiran Lindong berubah setelah melihat ini, saat mayat Sky Devouring sekali lagi bergegas maju. 8 gerbang merah-merah dengan cepat melayang ke atas. Dia jelas bermaksud menghabisi lawannya saat dia jatuh. Berat, kamu sebaiknya ingat ini. Saya bersumpah untuk membalas dendam. Ekspresi iblis tua Mo Shi berubah setelah melihat ini. Dengan teriakan menusuk, dia meludahkan seteguk darah esensi ke telapak tangannya. Black Ki melonjak dan merobek celah di ruang di depannya, sementara tubuhnya bergerak dan melarikan diri ke dalamnya. Lindong menyaksikan iblis tua Mo Shi melarikan diri dari Burning Sky Cauldron saat erangan teredam muncul dari tenggorokannya. Darah merembes keluar dari sudut mulutnya, dan dia dengan cepat mengulurkan tangannya dan menghapusnya. Kegembiraan menutupi wajahnya yang agak pucat. Kekuatan 8 Burning Sky Gates ini sangat mengerikan. Bahkan ahli tahap kematian mendalam telah dipaksa untuk mundur. Live Death Coffin Cover yang sangat besar diliputi dengan cahaya hitam tebal menarik busur cahaya hitam di langit, dan tanpa hentinya menabrak keras ke tangan yang dilemparkan oleh sosok ilusi raksasa itu. Riak energi yang menakutkan terbelah pada saat ini. Hantu raksasa yang tampak ganas itu meledak terpisah setelah disambar penutup peti mati hitam. Sosok manusia dengan sedih melesat ke belakang setelah hantu meledak. Tubuh ini sangat menabrak pohon besar, menghancurkan batang pohon menjadi debu. Seteguk darah segar dikeluarkan dari mulut Shi Yan. Pada saat ini, wajahnya yang agak tampan dipenuhi dengan kejutan. Dia mengangkat kepalanya dan memandang Mu Lingshan di depannya, yang memeluk penutup peti mati hitam dengan kedua tangan, dengan mata yang dipenuhi rasa tidak percaya. Dia tidak pernah menyangka bahwa gadis kecil yang kelihatannya muda ini akan benar-benar memiliki kekuatan tahap mendalam kehidupan yang sempurna. Selain itu, terlepas dari seni bela diri yang kuat seperti apa yang dilepaskannya, ia pada akhirnya tidak mampu menyamai ayunan kasual penutup peti mati di tangan gadis kecil itu. Kesenjangan antara keduanya sudah jelas terungkap. Dia sama sekali tidak cocok untuk gadis kecil berpakaian hijau di depannya.
Kebenaran ini menyebabkan wajah Shi Yan menjadi sedikit memerah. Sangat jarang bagi siapapun di antara generasi muda dari Heaven Winsei region untuk mengalahkannya. Namun, dia telah dipukuli dengan keadaan yang menyedihkan oleh seorang gadis kecil setelah tiba di sini. Apakah reputasinya tidak akan hancur jika berita tentang penyebaran ini menyebar ke rumah? Ini salahmu karena tidak disukai. Aku akan mengalahkanmu sampai mati. Namun, Mu Lingshan benar-benar mengabaikannya. Dia memeluk penutup peti mati kematian, dan sekali lagi mengayunkannya dengan keras sambil bergumam pelan. Shi Yan melarikan diri agak jauh dengan cara yang menyedihkan. Dia sudah mencicipi kekuatan dari peti mati kematian di tangan Mu Lingshan sebelumnya. Secara alami, dia tidak berani membiarkan penutup menyentuhnya. Desir. Cahaya biru menyala di depannya saat tubuhnya menarik kembali, dan Mu Lingshan muncul di depannya. Dia meraih dengan tangan kecilnya dan kekuatan isap meletus, serahkan menara perak. Kekuatan isap melonjak, dan lengan Shi Yan tersentak. Qian Kun Baek-nya terbang keluar dan ditangkap oleh Mu Lingshan. Kamu! Ekspresi Shi Yan dengan cepat berubah drastis setelah melihat bahwa tas Qian Kun-nya telah diambil. Tangisan kerasnya belum sepenuhnya keluar dari mulutnya, ketika Live Dead Coffin cover Mu Lingshan membanting ke wajahnya dengan kejam. Dia takut sampai tidak peduli tentang tas Qian Kun, karena dia buru-buru mengelak dengan cara yang menyedihkan. Ki kematian yang terayun melewati wajahnya menghasilkan gelombang rasa sakit yang menusuk samar-samar keluar dari dalam pori-porinya. Tangan kecil Mu Lingshan memegang tas Qian Kun. Dia dengan lembut melemparkannya ke tangannya, sebelum mengungkapkan senyum lebar yang mengungkapkan dua tulang punggungnya yang kecil namun tajam. Namun, penampilan imut ini menyebabkan sudut mata Shi Yan berkedut. Hanya setelah bertukar pukulan dia menyadari betapa mengerikannya boneka cantik ini seperti gadis kecil. Mu Lingshan meraih tas Qian Kun dan mulai mencarinya. Segera, sebuah menara perak kecil muncul di tangannya. Itu adalah barang yang Shi Yan dapatkan dari pelelangan. Jika kamu berani mengambil objek ini, gua angin iblisku pasti akan mengejar kamu sampai ke ujung bumi. Shi Yan menangis dengan geram. Matanya memerah saat melihat adegan ini. Gua angin setan? Mu Lingshan mengerutkan mulut kecilnya. Ekspresinya sangat menghina. Burning Sky Cauldron di udara tiba-tiba bergetar setelah Mu Lingshan memperoleh menara perak kecil. Setelah itu, seorang tokoh lansia keluar dari situ. Penatua Mo Shi. Shi Yan dengan cepat bersukacita setelah melihat orang yang muncul. Dia buru-buru berteriak, cepat, dia telah merebut menara perak. Suaranya akhirnya berhenti tiba-tiba saat syok dengan cepat naik ke matanya. Ini karena dia melihat bahwa iblis tua Mo Shi yang telah melarikan diri dari Burning Sky Cauldron tampaknya berada dalam kekacauan total. Bahkan auranya agak lemah. Jelas, dia menderita cedera yang cukup serius. Bagaimana ini mungkin? Pupil Shi Yan menyusut. Dia dengan keras menghirup udara dingin, sementara wajahnya ditutupi dengan rasa tidak percaya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa iblis tua Mo Shi, yang kekuatannya telah mencapai tahap kematian mendalam awal, benar-benar akan terluka sejauh itu. Lawannya hanyalah bocah cilik yang berada pada tahap awal mendalam kehidupan. Iblis tua Mo Shi memiliki ekspresi yang sangat buruk, dan matanya jelas sedikit ketakutan. Hanya pada saat ini dia mengerti mengapa orang tua Bon jahat telah terluka sampai sejauh itu. Pergi! Tubuh iblis tua Mo Shi bergerak dan langsung muncul di samping Shi Yan. Dia meraih yang terakhir dan dengan cepat melarikan diri. Setan tua Mo Shi, menara perak. Shi Yan buru-buru berteriak saat melihat ini. Namun, iblis tua Mo Shi benar-benar mengabaikannya. Pada saat ini, dia sudah terluka oleh Lin Dong. Jika serangan lain seperti sebelumnya dilepaskan, dia pasti akan menderita luka yang sangat serius. Pada saat itu, tidak ada gunanya untuk tetap di belakang. Oleh karena itu, dia meraih Shi Yan dan bergerak, berubah menjadi cahaya abu-abu yang dengan cepat menghilang ke cakrawala. Sosok Lin Dong juga bergegas keluar dari Burning Sky Cauldron setelah iblis tua Mo Shi melarikan diri dengan Shi Yan. Setelah itu, matanya melihat ke arah mereka lari, sebelum dia dengan keras sekali lagi batuk, dan meludahkan darah dari mulutnya. Saudara Lin Dong, kamu baik-baik saja? Mu Lingshan bergegas dan bertanya dengan khawatir. Saya baik-baik saja. Aku terlalu lelah. Lin Dong melambaikan tangannya. Burning Sky Gates memang kuat, tetapi kelelahan yang dia rasakan terlalu menakutkan. Untungnya, iblis tua Mo Shi dan lelaki tua Nefarious Bone sama-sama memiliki karakteristik yang sama, yang takut mati, jika yang terakhir terus bertarung dengan Lin Dong, mereka yang perlu melarikan diri akan berubah? Lin Dong saat ini hanya bisa berurusan dengan seorang ahli yang benar-benar telah melangkah ke tahap kematian mendalam. Apakah Anda mendapatkan item? Tanya Lin Dong. Mu Lingshan mengangguk. Setelah itu, dia menyerahkan menara perak di tangannya. Lin Dong menerima menara perak. Dia merasakan riak akrab darinya, dan kegembiraan, yang tidak bisa disembunyikan, tanpa sadar bangkit di wajahnya. Dia akhirnya mendapatkan benda ini. Kita harus bergegas dan pergi. Lin Dong membalik tangannya, dan menyimpan menara ke dalam tas Qian Kun-nya.
Setelah itu, dia melambaikan lengan bajunya, mengambil Burning Sky Cauldron ke dalam tubuhnya, saat dia berkata dengan suara yang dalam. Saat ini, daerah di sekitar Sky Merchant City ini sangat kacau. Meskipun mereka telah menakuti iblis tua Moshi sebelumnya, tidak ada yang bisa menjamin bahwa lelaki tua itu tidak akan kembali. Karena itu, mereka harus segera pergi. Tubuh Lindong dengan cepat bergegas ke depan setelah suaranya terdengar, sementara Mu Lingshan dengan cepat mengikuti di belakang. Dalam beberapa detik, mereka telah melarikan diri ke pegunungan dan menghilang. Daerah ini dengan cepat menjadi sunyi setelah mereka berdua pergi. Jika itu bukan karena kekacauan di semua tempat dan beberapa mayat yang tersisa, kemungkinan tidak ada yang akan bisa membayangkan bahwa kelompok dari Gua Angin Setan dipaksa untuk mundur setelah kekalahan hebat di tempat ini. Angin sepoi-sepoi bertiup lembut. Segera, ruang di atas pohon raksasa menjadi terdistorsi, dan dua sosok melintas dan muncul. Mereka adalah pria dan wanita. Wanita itu relatif akrab. Dia mengenakan baju merah, dan Tang Dongling dari Sky Merchant Court. Pria itu, di sisi lain, tampaknya setengah baya. Rambutnya hitam dan putih, sementara matanya sedalam laut. Fluktuasi khusus samar-samar dipancarkan dari dalam tubuhnya. Ini menyebabkan ruang di sekitarnya menjadi sedikit terdistorsi. Ayah, tampaknya menara perak telah direnggut oleh duo Lindong. Tang Dongling menyaksikan adegan di depannya, dan tanpa sadar berbicara dengan suara kaget. Dia tidak pernah mengira bahwa duo Lindong benar-benar akan dapat merebut sesuatu dari tangan ahli tahap kematian mendalam. Ya, anak kecil itu memang memiliki beberapa teknik yang kuat. Namun, itu selalu digunakan sekali saja, jika lawannya sedikit lebih kejam, dia akan berada dalam masalah. Pria paruh baya itu tersenyum. Barang itu direbut di Sky Merchant City kami. Aku takut Gua Angin Iblis pasti akan mengganggu kita, kan? Mereka harus jelas menyadari bahwa dengan kekuatan ayah, Anda pasti akan mengetahuinya, kata Tang Dongling. Tidak ada gunanya mencari aku jika mereka tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk melindungi harta mereka. Pria paruh baya itu berbicara dengan senyum tipis, selain itu objek yang dipegang oleh gadis kecil itu adalah Life Coffin Cover, dan kemungkinan dia adalah anggota klan Paus Sage Immortal Sage. Bahkan Gua Angin Setan hanya bisa menghancurkan giginya sendiri dan menelannya di hadapan klan ini. Klan Paus Sage abadi, Tang Dongling terkejut. Dia tidak pernah membayangkan bahwa gadis kecil itu benar-benar memiliki identitas yang mengejutkan. Bagaimana dengan menara perak itu? Menara perak itu adalah kunci untuk membuka gua itu. Namun, itu hanya satu dari 3. 2 yang tersisa sudah muncul di wilayah laut lain, dan sudah memiliki pemiliknya. Meskipun dia telah berhasil mendapatkannya, berapa banyak yang bisa dia peroleh dari hunian akan tergantung pada kemampuannya. Aku agak tertarik dengan gua yang tinggal. Sayangnya, di level kami tidak dapat memasuki wilayah itu. Sepertinya penguasa tempat tinggal tampaknya benar-benar mendiskriminasikan orang-orang seperti kita. Pria paruh baya itu tersenyum samar, dan dengan cepat menggelengkan kepalanya. Dengan lambaian lengan bajunya, mereka berdua sekali lagi menghilang. Hanya suara mereka yang tersisa melayang di tempat itu. Lebih dari 100 sosok berkumpul di dataran rumput dengan cara yang sangat kacau, sementara fluktuasi Yuan Power yang liar dan penuh kekerasan menyebar dalam cara yang mirip banjir. Pertempuran sengit menyebabkan bahkan kekuatan Yuan di sekitarnya untuk menunjukkan tanda-tanda memberontak. Ini tampaknya merupakan serangan pengepungan. Selusin individu di pusat adalah semua ahli dari Gua Angin Setan. Saat ini, mereka tampak sedikit sengsara ketika dikelilingi dan diserang oleh berbagai faksi. Sinar cahaya tiba-tiba bergegas dari langit yang jauh di tengah-tengah pertempuran besar ini. Segera setelah itu, sosok tua muncul dalam sekejap. Dengan gelombang lengan bajunya, riak hitam yang berisi kematian Qi menyapu. Beberapa orang yang tidak beruntung segera mengeluarkan derit menyedihkan saat kontak, karena setengah dari tubuh mereka secara bertahap lumpuh. Pakar panggung kematian hebat. Serangan mendadak ini menyebabkan ekspresi banyak penyerang berubah. Tatapan mereka buru-buru terlempar. Segera setelah itu, serangkaian seruan dikeluarkan dari mulut mereka. Itu adalah seorang penatua dari Gua Angin Setan, Iblis Tua Moshi. Dia sebenarnya juga hadir. Sosok tua itu benar-benar terungkap di depan banyak mata yang terkejut. Pada saat ini, rambutnya berantakan, dan dia tampak sedikit sedih. Namun, matanya dipenuhi dengan kemarahan dan kebencian. Penatua Moshi, para ahli dari Gua Angin Setan bersukacita setelah melihat ini. Mereka buru-buru bergegas ke depan, dan mendarat di samping Iblis Tua Moshi. Anda bajingan. Berani-beraninya kamu menargetkan Gua Angin Iblisku. Perasaan tercekik dan amarah sebelumnya dalam hatinya telah benar-benar meledak pada saat ini. Dia segera mengambil langkah ke depan, saat Ki hitam mengerikan menyebar darinya. Hati para ahli itu berdebar kencang melihat penampilan seperti itu, karena mereka buru-buru menarik kembali sedikit. Lagi pula, tidak ada ahli tahap kematian mendalam yang hadir di pihak mereka, maka tidak mungkin bagi mereka untuk melawan yang pertama. Haha, Penatua Moshi, tolong jangan marah. Ini hanya kesalahpahaman.
Sama seperti iblis tua Moshi hendak mengamuk membunuh, beberapa sinar cahaya tiba-tiba tiba dari langit yang jauh. Pakaian putih Yogan dan Chen Ying sekali lagi muncul. Kali ini, masing-masing memiliki seorang penatua di sisinya. Ki hitam samar naik dari tubuh kedua tetua ini. Mereka jelas juga ahli di tahap kematian mendalam. Jelas, bala bantuan kuat mereka juga bergegas selama periode waktu ini. Ini penatua Qin dari Gua Semesta dan penatua Liu dari Ilusionari Demon Sect. Mata iblis tua Moshi berhenti pada kedua tetua itu sebelum dia tertawa dengan dingin. Setan tua Moshi, mengingat status Anda, menggertak anak-anak ini bukanlah indikasi kemampuan. Orang tua berambut putih yang disebut penatua Qin tersenyum pada iblis tua Moshi dan berkata. Mata iblis tua Moshi gelap. Dia dengan dingin berkata, itu bukan urusanmu. Haha, aku mendengar bahwa menara perak telah jatuh ke tangan gua angin iblismu. Sekte iblis ilusi kami juga ingin mendapat bagian. Penatua Liu dari Gua Setan Ilusi itu tertawa keras dan berkata, Penatua Liu benar. Penatua Moshi, mengapa Gua Angin Iblismu tidak murah hati, dan membiarkan semua orang menikmati menara perak? Penatua Qin tertawa. Dalam mimpimu, mata Penatua Moshi menjadi dingin ketika dia berkata, jika itu yang terjadi, baik Penatua Qin dan saya mungkin harus bertukar pukulan dengan Anda hari ini. Penatua Liu tersenyum. Apakah kamu berpikir bahwa aku takut pada kalian berdua? Mata iblis tua Moshi sedikit menegang, ketika dia dengan dingin berteriak. Dua tetua, kita tidak akan bisa mengeluarkan menara perak terlepas dari bagaimana Anda mengancam kami hari ini. Di sampingnya, Xie Yan mengerutkan alisnya dan berkata, apa maksudmu? Penatua Qin mengerutkan kening dan bertanya. Xie Yan ragu-ragu sejenak sebelum menjawab, sebelumnya, menara perak di tangan kita telah direbut oleh Lin Dong. Semua orang di udara terkejut setelah kata-kata ini diucapkan. Segera setelah itu, ejekan melonjak di mata mereka. Setan tua Moshi, apakah Anda benar-benar memperlakukan kami sebagai anak berusia 3 tahun? Dikatakan bahwa Lin Dong hanyalah ahli tahap awal mendalam kehidupan, namun, dia benar-benar dapat mengambil sesuatu dari Anda, seorang ahli tahap kematian mendalam? Apakah Anda benar-benar berpikir saya sudah pikun atau bahwa kita semua bodoh? Penatua Liu tertawa dingin. Wajah iblis tua Moshi berkedut. Dia segera berbicara dengan suara berbisa, terlepas dari apakah Anda percaya atau tidak, barang itu tidak lagi bersama kami. Orang tua ini akan menemani kalian semua sampai akhir jika Anda benar-benar ingin bertarung. Penatua Liu dan Penatua Qin melihat penampilan iblis tua Moshi ini, dan sedikit terkejut, sebelum mereka dengan cepat mengerutkan kening. Mungkinkah Xie Yan mengatakan yang sebenarnya? Tetapi bagaimana itu bisa terjadi? Bagaimana Lin Dong bisa merebut sesuatu dari tangan ahli tahap kematian mendalam? Semua orang dari Gua Angin Setan ikuti saya. Bocah itu harusnya masih ada di dekatnya. Iblis tua Moshi melirik kelompok Elder Qin dengan mata gelap dan serius. Tanpa mengatakan sesuatu yang tidak perlu, dia berbalik dan terbang. Dia benar-benar tidak dapat menelan ini. Di udara, semua orang menyaksikan ketika kelompok dari Gua Angin Setan dengan cepat pergi. Mereka semua terdiam sesaat. Orang yang mendapat manfaat pada akhirnya adalah bocah cilik bernama Lin Dong. Penatua Qin, bahwa Lin Dong dikabarkan telah pernah secara serius melukai lelaki tua Nefarious Bone dari Gua Angin Iblis. Dia harus memiliki teknik yang sangat kuat. Tidak sepenuhnya tidak bisa dipercaya baginya untuk mengambil sesuatu dari tangan iblis tua Moshi. Yogan mengerutkan kening dan berkata ketika dia menyaksikan adegan ini. Jika itu benar-benar kebenaran, bocah kecil ini, benar-benar sedikit tangguh. Penatua Qin dengan cepat tertawa pelan. Tidak heran iblis tua Moshi menjadi sangat marah karena penghinaan. Jadi itu alasannya, jika berita ini menyebar, dia akan kehilangan seluruh wajahnya. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Yogan. Terlepas dari teknik seperti apa yang dimiliki anak kecil ini, dia toh hanyalah ahli tahap awal mendalam kehidupan. Meskipun dia mampu memaksa iblis tua Moshi kembali, dia pasti akan membayar cukup mahal. Pada saat ini, dia seharusnya sudah pada batasnya. Mata Penatua Qin berkedip ketika dia berkata, berikan instruksi untuk mencari jejak Lin Dong. Menara perak akan menjadi milik Gua Semesta kita jika kita menangkapnya. Yogan mengangguk. Setelah itu, dia berbalik dan mengumpulkan para ahli dari Gua Semesta. Setelah beberapa kata lembut, semua orang berubah menjadi banyak tokoh cahaya dan bergegas maju. Sementara Gua Semesta bertindak, mata dari faksi lain juga berkedip, dan mereka juga mulai bergerak. Dari cara mereka melihatnya, itu bermanfaat bagi mereka bahwa menara perak telah mendarat di tangan Lin Dong. Setelah semua, terlepas dari bagaimana orang mengatakannya, berurusan dengan satu Lin Dong pada akhirnya lebih mudah daripada berurusan dengan Gua Angin Setan. Bunyi angin deras yang tergesa-gesa tiba-tiba muncul di atas laut biru, ketika dua sinar cahaya mendekat dari kejauhan. Tekanan angin terbentuk dari kecepatan tinggi mereka saat mereka terbang melewati bekas luka dua air yang dalam pada permukaan laut. Aku khawatir berita bahwa kita telah merebut menara perak telah menyebar.
Salah satu sinar cahaya berhenti sedikit, dan sesosok manusia terungkap. Lindong mengintip ke kejauhan di belakangnya dan sedikit mengernyit. Sebelumnya, dia merasakan sejumlah besar mencari aura. Namun, skala itu jelas bukan sesuatu yang bisa dicapai oleh satu gua angin setan saja. Hanya ada satu jawaban untuk ini. Berita tentang mereka telah merebut menara perak telah menyebar. Saudara Lindong, apa yang harus kita lakukan sekarang? Mu Lingshan mengikuti di samping Lindong dan bertanya dengan suara yang jelas. Kita perlu bersembunyi untuk saat ini. Gumam Lindong. Saat ini, kondisinya sangat mengerikan. Dia mungkin telah menakuti iblis tua Mo Shi sebelumnya, tapi dia benar-benar kelelahan. Kemungkinan dia akan kesulitan banyak membantu jika mereka menemui seorang pengejar. Selain itu, dengan menara perak di tangannya, dia juga perlu mencari waktu untuk mempelajari bagaimana hal ini terkait dengan simbol Ancestral Thunderbolt. Mu Lingshan tidak memiliki keberatan, dan mengangguk segera. Lindong melambaikan lengan bajunya setelah melihat ini, dan Burning Sky Cauldron sekali lagi terbang keluar. Akhirnya, cahaya terang melonjak dan mengisap mereka berdua ke dalamnya. Selanjutnya, Burning Sky Cauldron berubah menjadi kilatan cahaya merah yang menyerbu ke laut dan menghilang dengan kilat. Beberapa suara angin bergegas muncul dari kejauhan segera setelah duo Lindong telah tenggelam ke laut. Lebih dari selusin orang terbang melewati. Mata mereka menyapu permukaan laut, sebelum mereka mengutuk dan dengan cepat menyebar lagi. Seluruh wilayah laut jelas menjadi sangat hidup saat ini. Sebuah lampu merah-merah menyala di dasar terumbu besar di bawah laut, tempat kuali berukuran telapak tangan disembunyikan. Itu tersembunyi sempurna ketika cahaya ditarik. Semua fluktuasi dari dalamnya menghilang. Kemungkinan bahkan seorang ahli tahap kematian mendalam tidak akan dapat mendeteksinya ketika melewati. Semua harta Yuan murni memiliki aspek unik mereka sendiri seperti penutup peti mati kehidupan di tangan Mu Lingshan. Meskipun kekuatan ofensif Burning Sky Cauldron ini lebih rendah daripada penutup peti mati kehidupan, Burning Sky Cauldron ini memiliki domain di dalamnya. Dari sudut pandang tertentu, Burning Sky Cauldron jelas telah melampaui penutup peti mati kehidupan. Pada saat ini, Lindong duduk di udara dalam domain Burning Sky Cauldron. Ada menara perak kecil diam-diam mengambang di depannya. Fluktuasi samar menyebar sementara samar disertai dengan suara guntur. Saudaraku, Lindong, Anda perlahan bisa mempelajarinya. Saya pertama-tama akan tidur siang. Mu Lingshan melihat ranah merah-merah di dalam kuali dengan sangat bosan. Dia dengan malas merentangkan pinggangnya dan mengeluarkan penutup peti mati kehidupan di bawah mata Lindong, yang memiliki ekspresi tidak bisa tertawa atau menangis. Setelah itu, dia sekali lagi membaringkannya seperti kucing kecil dan tertidur lelap. Perempuan ini, Lindong tersenyum tak berdaya dan mengabaikannya. Dia memalingkan matanya dan menatap menara perak kecil itu dengan gembira. Setelah merenung sejenak, dia tiba-tiba mengulurkan jarinya, dan dengan lembut menyentuh menara es yang dingin. Pada saat yang sama, jejak energi mental mengalir melalui jarinya dan mencoba memasuki menara perak. Menara perak tiba-tiba bergetar saat energi mental Lindong melakukan kontak dengannya. Gemuruh seperti gemuruh tiba-tiba bergema, dan langsung menyebarkan energi mental dari Lindong. Lindong mengeluarkan erangan teredam dari tenggorokannya. Jarinya telah hancur, dan ujungnya sedikit mati rasa. Dia sedikit mengernyit saat melihat menara perak itu. Pada saat ini, percikan api mulai muncul ke permukaan di menara perak. Justru hal-hal inilah yang menghentikan penyelidikan Lindong. Yan, apa yang terjadi? Tanya Lindong dalam hatinya. Ada segel di menara perak ini. Tidak akan mudah untuk mendapatkan informasi di dalamnya. Anda harus senang untuk ini. Kalau tidak, informasi di dalamnya akan sudah lama diperoleh oleh gua angin setan. Kata Yan. Apa yang harus kita lakukan? Lindong mengerutkan kening. Segel ini tampaknya relatif kuat. Jika bahkan gua angin setan tidak dapat memecahkannya dalam waktu singkat, kemungkinan dia juga tidak akan bisa melakukan apa-apa. Menara perak ini berisi jejak kekuatan simbol ancaman Thunderbolt, yang juga harus menjadi sumber segel. Orang biasa harus menghabiskan banyak upaya untuk melanggarnya. Namun, ini berbeda untuk Anda. Anda memiliki simbol leluhur yang memangsa. Jejak kekuatan simbol ancaman Thunderbolt tidak akan menimbulkan banyak halangan bagi Anda? Kata Yan. Dimengerti, Lindong sedikit mengangguk, dan mengulurkan tangannya. Cahaya hitam tiba-tiba keluar dari ujung jarinya, dan langsung memasuki menara perak. Beberapa asap putih segera dipancarkan dari permukaan menara perak ketika benang hitam yang dibentuk oleh Devouring Power melintas. Petir yang berkedip-kedip juga berangsur-angsur melemah. Dari kelihatannya, tampaknya sumber energi mereka perlahan-lahan ditelan oleh benang cahaya hitam. Petir dan wajah benang cahaya hitam terus berlanjut selama sekitar setengah jam. Setelah itu, jaring petir yang berkelap-kelip di atas menara perak akhirnya mulai redup sedikit demi sedikit sampai akhirnya benar-benar lenyap. Suara meredam lembut dikeluarkan dari dalam menara perak setelah jejak kilat terakhir dihapus. Mulut Lindong terbelah menjadi senyuman setelah melihat ini, dan jejak energi mental sekali lagi menyerbunya.
Invasi ini tidak lagi menghadapi perlawanan apapun. Setelah energi mental melonjak, banyak gambar mengalir ke pikiran Lindong. Yang pertama memasuki matanya adalah masa hitam awan tanpa akhir. Petir menyusut menembus awan seperti naga berenang, halilintar akan bergemuruh dari waktu ke waktu, bergema tanpa henti di langit. Ada lautan luas di bawah awan guntur hitam yang seolah tak berujung ini. Laut juga tampaknya tidak memiliki batas. Terlebih lagi, lautnya hitam pekat, dan sekilas tampak sama persis dengan awan hitam di langit. Dari kejauhan, awan guntur dan lautan yang luas tampak menyatu. Kegelapannya yang murni menyebabkan seseorang merasa takut. Energi mental Lindong melayang di atas dunia awan guntur ini. Setiap kali guntur terdengar, ia akan merasakan energi mentalnya sedikit bergetar. Itu adalah perasaan takut. Lindong mengintip ke kejauhan. Tiba-tiba, baut petir yang tak terhitung jumlahnya mengalir dari langit. Akhirnya, mereka menabrak bagian tertentu dari laut. Air laut dengan cepat mendidih, dan kilat perak dengan panik menyebar ke permukaan laut. Sementara cahaya petir memenuhi langit, Lindong samar-samar bisa melihat gua yang sangat besar. Gua ini tertutupi oleh kilat, dan cahaya peraknya yang terang sangat menyilaukan. Pada saat yang sama, fluktuasi liar, dahsyat dan besar beriak ke arah luar, menyebabkan gelombang besar dan menjulang terbentuk di wilayah laut ini. Apakah ini gua yang ditinggalkan oleh ahli panggung reinkarnasi itu? Mata Lindong sedikit menyipit saat dia melihat gua besar di dalam kilat. Pada saat berikutnya, cahaya hitam memancar keluar di matanya, ketika cahaya petir yang memenuhi lingkungan gua secara bertahap menghilang pada saat ini. Mata Lindong menyapu gua 1 inci pada suatu waktu. Pada akhirnya, mereka tiba-tiba fokus pada bagian terdalam dari gua, di mana cahaya petir yang sangat mempesona hadir. Selain itu, dia bisa melihat petir cair mengalir perlahan di dalam cahaya petir. Petir cair ini tidak memiliki bentuk tertentu. Kadang-kadang mengambil bentuk pedang, bentuk petir, bentuk simbol yang sangat kuno. Petir cair mengeluarkan aura yang Lindong sangat akrab dengan aura ini secara praktis berasal dari sumber yang sama dengan simbol leluhur melahap. Lindong menarik napas dalam-dalam. Kegembiraan liar yang sulit untuk ditahan melonjak ke dalam hatinya pada saat ini. Dia sadar bahwa petir cair harus menjadi simbol ancestral kedua yang telah dia cari, simbol ancestral Thunderbolt. Petir besar 10.000 kaki tiba-tiba dengan ganas mengalir turun dari langit. Dunia hancur saat ini. Suara gemuruh yang keras menyebabkan energi mental Lindong menjadi terpesona. Pada saat dia sadar kembali, dia sudah menarik diri dari menara perak. Sebuah sambaran petir dari dalam menara perak mengejar energi mental Lindong saat itu menarik. Pada akhirnya, itu menembak ke dahi Lindong. Sejumlah besar informasi mengalir seperti air banjir ketika kilat melesat ke kepala Lindong. Ini berlanjut untuk waktu yang lama, sebelum akhirnya berhenti. Jari Lindong dengan lembut mengusap ruang di antara alisnya. Setelah itu, ia mencerna sejumlah besar informasi. Ekspresinya sedikit tidak stabil di tengah pencernaan ini. Ini berlanjut selama lebih dari 10 menit, sebelum matanya yang menyipit akhirnya terbuka sepenuhnya. Segera setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan meludahkan bola uap putih dari mulutnya. Wilayah lautan petir langit, simbol leluhur Thunderbolt ada di tempat itu ya. Wilayah lautan petir langit adalah tanah petir yang Lindong lihat di dalam menara perak. Itu adalah tempat tinggal gua ahli tahap reinkarnasi berada. Selain itu, cahaya kilat dari sebelumnya juga berisi lokasi yang tepat dari wilayah lautan langit. Ketika Lindong membandingkannya dengan lokasi simbol leluhur kedua yang dia tahu, dia memang menemukan bahwa lokasi keduanya persis sama. Dengan kata lain, simbol leluhur Thunderbolt ini adalah simbol leluhur kedua yang ditunjukkan pada peta mental yang diperoleh Lindong. Kata, takdir, benar-benar mustahil untuk dijelaskan. Wilayah lautan petir langit seharusnya menjadi wilayah laut yang tidak diketahui di barat daya area laut iblis caotik. Jari Lindong mengusap dahinya, saat dia membandingkan peta laut wilayah lautan petir langit dengan peta laut iblis caotik yang dia sadari, dan bisa mendapatkan posisi kasar. Tempat itu memang agak jauh dari Sky Merchant Region yang saat ini dia. Namun, keinginan Lindong untuk mencari simbol leluhur jelas tidak akan terhalang oleh jarak. Lindong menunduk, dan menatap menara perak di depannya. Senyum telah terbebas dari beban yang muncul di wajah muda ini, saat dia bergumam pelan. Sudah bertahun-tahun, akhirnya aku menemukanmu. Sebagai berita tentang menara perak yang direbut oleh Lindong dengan cepat menyebar, wilayah laut tetangga Sky Merchant Region menjadi semakin berisik. Berbagai faksi mengirim pasukan mereka dalam upaya untuk mencari Lindong dan merebut menara perak. Ada juga cukup banyak pakar di antara kelompok ini yang juga ingin terlibat dalam masalah ini. Setelah semua, daya pikat gua yang tinggal milik ahli tahap reinkarnasi benar-benar sulit untuk ditolak. Namun, kegiatan tersebut tidak membuahkan hasil. Sementara wilayah laut dalam kekacauan total, kuali merah-merah terus diam-diam bersembunyi jauh di dasar laut sambil menunggu semua itu berakhir. Ini berlanjut selama setengah bulan atau lebih, sebelum berbagai faksi mulai menarik diri dari pencarian tanpa hasil mereka. Kemungkinan Lindong sudah pergi jauh.
Terlepas dari seberapa mampu mereka, itu jelas tugas yang sangat sulit untuk menemukan seseorang dalam laut iblis chaotic yang tak berujung ini. Kuali merah-merah, yang telah disembunyikan di bawah terumbu selama setengah bulan, sekali lagi berkedip ketika keributan berangsur-angsur berakhir. Dengan sedikit sentakan, itu melesat keluar dari karang. Meskipun kuali merah-merah telah bergegas keluar, baik Lindong maupun Mu Lingshan tidak menunjukkan diri. Sebaliknya, Lindong mengontrol kuali, dan dengan hati-hati menembak melalui laut dengan tenang. Pada saat ini, dia jelas takut bepergian di atas permukaan laut. Meskipun pencarian telah meluas di bawah laut, itu sangat sulit bagi orang biasa untuk menemukan Burning Sky Cauldron di dalam laut karena kemampuannya untuk menyembunyikan diri. Mereka berdua melakukan perjalanan bawah air dengan cara ini selama sehari penuh. Hanya ketika Lindong merasakan bahwa pencarian di atas permukaan laut secara bertahap berkurang, akhirnya dia mengontrol Burning Sky Cauldron dan meninggalkan air. Ini benar-benar mencekik. Mu Lingshan dengan cemas keluar dari dalam Burning Sky Cauldron saat mereka keluar dari permukaan laut. Kemungkinan berada di Burning Sky Cauldron selama periode waktu ini benar-benar menyebabkannya merasa tertahan tak tertahankan. Ini adalah kesalahan kami untuk membuat kekacauan besar, kata Lindong sambil tersenyum. Kemungkinan nama mereka bahkan menyebar ke seluruh wilayah laut yang berdekatan. Lagi pula, tidak banyak di dunia ini yang memiliki keberanian dan kemampuan untuk merebut item dari ahli tahap kematian mendalam dengan kekuatan ahli tahap awal kehidupan mendalam. Saudara Lindong, kemana kita harus pergi sekarang? Mata besar Mu Lingshan menatap Lindong saat dia bertanya. Wilayah lautan petir langit. Apakah Anda ikut? Lindong menyeringai dan berkata, karena kita telah mendapatkan kunci untuk gua yang tinggal jika ahli tahap reinkarnasi, bukankah itu berarti kita membuang sumber daya alam yang berharga jika kita tidak pergi? Gua ahli tahap reinkarnasi tinggal, bagus, bagus. Mu Lingshan mengedipkan matanya yang besar saat dia segera mengangguk terus-menerus. Tujuannya melarikan diri dari klan adalah untuk mendapatkan pengalaman. Menuju ke gua yang disebut ahli tahap reinkarnasi yang tinggal bersama Lindong jelas selaras dengan tujuannya. Lindong tersenyum dan mengangguk setelah melihat ini. Setelah itu, dia mengintip ke kejauhan dan berkata, menurut peta, ada jarak yang cukup antara tempat ini dan wilayah lautan langit. Bahkan dengan kecepatan kita mungkin akan membutuhkan 1 bulan perjalanan. Kalau begitu kita akan butuh tumpangan. Mu Lingshan memiringkan kepalanya. Jika mereka terus melakukan perjalanan dengan cara ini, mereka akan bertemu dengan beberapa badai di laut. Beberapa bencana ini bahkan akan menyebabkan para ahli tahap kematian mendalam untuk bersembunyi. Ini akan menunda perjalanan mereka. Mengendarai? Kami tidak memiliki sesuatu seperti ini. Lindong berbicara dengan gaya terkejut. Mu Lingshan tertawa. Segera, dia mendarat di permukaan laut. Tangan kecilnya menyentuh air, dan gelombang sonik misterius dengan cepat dipancarkan dari tangannya. Lindong samar-samar bisa merasakan bahwa gelombang sonik menyebar ke kejauhan dengan kecepatan yang menakutkan di dalam laut. Sikap itu seolah-olah memanggil sesuatu. Lindong menyaksikan adegan ini dengan rasa ingin tahu. Setelah itu, dia diam-diam menunggu. Ini berlanjut selama sekitar 1 jam, sebelum jantungnya tiba-tiba bergetar. Dia bisa melihat bayangan besar muncul dari dasar laut. Segera setelah itu, gelombang mengerikan datang melonjak ke atas. Suara peluit paus yang jelas terdengar. Seekor paus biru besar, yang berukuran ribuan kaki, pecah dari laut dan muncul dalam pandangan Lindong. Ini adalah. Lindong kaget saat dia melihat paus biru raksasa ini. Beberapa simbol cahaya hadir pada tubuh besar paus ini. Ini menyebabkan dia bisa merasakan energi yang luas dan kuat di dalam tubuh itu. Ini adalah paus misterius penjaga laut. Kecepatannya adalah di antara 5 teratas dalam binatang laut di dalam Chaotic Demon Sea ini. Tidak ada badai yang bisa mencegahnya maju. Hehe, dengan itu sebagai perjalanan kita akan dapat melakukan perjalanan sedikit lebih cepat. Meskipun saudara Lindong cukup cepat, Anda pasti tidak akan dapat bersaing dengan itu di laut. Mu Lingshan mendarat di paus biru besar. Tangan kecilnya menepuknya, sebelum dia mengangkat kepalanya dan tersenyum berkata kepada Lindong. Mata Lindong sedikit aneh saat dia menatap makhluk yang sangat besar ini. Dia juga menyeringai dan tubuhnya turun dari udara. Setelah itu, dia duduk di tubuh besar paus penjaga misterius laut. Simbol-simbol cahaya berkelebat di tubuh paus misterius itu ketika dia duduk, ketika pelindung cahaya muncul untuk melindungi mereka. Kekuatan paus penjaga misterius laut kemungkinan sebanding dengan ahli tahap mendalam kehidupan sebelumnya. Lindong bisa merasakan kekuatan agung melonjak dalam paus besar di bawahnya, dan dia tanpa sadar mengklik lidahnya. Untungnya, Mu Lingshan adalah anggota klan Paus Sagi Abadi, dan memiliki otoritas dan kendali mutlak atas semua paus. Selain itu akan menjadi tugas yang relatif sulit jika mereka ingin menangkap binatang laut yang begitu kuat sebagai tumpangan. Ayo bergerak! Mu Lingshan melambaikan tangan kecilnya, saat lonceng perak seperti tawa muncul dari mulutnya. Paus penjaga laut misterius mengeluarkan dengung lembut dan laut segera bergetar.
Tubuhnya yang besar telah berubah menjadi kilatan cahaya biru saat memotong angin dan ombak. Dalam sekejap, itu ditembakkan seperti panah. Lindong menyaksikan adegan ini dan tersenyum puas. Dengan benda ini, mereka seharusnya bisa mencapai wilayah lautan langit beberapa hari sebelumnya. Sementara Lindong dan Mu Lingshan sedang mengendarai paus penjaga misterius Sisi, tidak ada dari mereka yang menyadari cahaya yang tiba-tiba melintas dari laut yang sangat jauh. Cahaya itu sangat cepat. Namun, yang aneh adalah bahwa bahkan riak sedikit pun terbentuk di laut ketika cahaya lewat. Seolah-olah cahaya itu sendiri telah bergabung dengan laut. Sinar cahaya yang melintas mendadak berhenti pada saat ini. Tampaknya berubah menjadi sosok manusia. Sosok ini mengulurkan tangannya dan meraih air di depannya. Itu adalah suara pemanggilan paus, fluktuasi ini, memang dari gadis kecil itu. Sosok manusia itu bergumam pada dirinya sendiri. Tubuhnya dengan cepat bergerak dan menghilang dari laut ini dengan cara seperti hantu. Lindong diam-diam duduk di atas paus misterius itu. Matanya tertutup rapat. Yuan power yang besar dan kuat melonjak di sekujur tubuhnya. Berulang kali membuat tubuh fisik dan mediannya bergetar saat ia bernapas. Aura Lindong saat ini sedikit goyah, dan kekuatan Yuan di sekitarnya bangkit dan jatuh dalam kekuatan. Situasi seperti itu tidak asing. Biasanya, ini akan terjadi ketika seseorang hendak tumbuh lebih kuat. Jelas, setelah banyak pelatihan dan pertempuran sengit selama periode waktu ini, kekuatan Lindong tanpa sadar telah meningkat sekali lagi. Pada levelnya saat ini, dia seharusnya sudah mencapai puncak tahap awal kehidupan mendalam. Dia hanya selangkah lagi dari level muka. Kecepatan pelatihan ini dapat digambarkan sebagai relatif cepat. Saya bisa mengambil keuntungan dari periode perjalanan ini untuk menerobos ke tahap mendalam kehidupan. Mata Lindong tertutup rapat tiba-tiba dibuka. Dia merasakan kekuatan Yuan yang megah di dalam tubuhnya saat dia mengepalkan tinjunya dan bergumam. Meskipun dirinya saat ini memiliki kemampuan untuk berurusan dengan ahli tahap kematian mendalam, dia hanya bisa menggunakannya sekali. Setelah itu, kekuatan bertarungnya akan sangat berkurang karena kelelahan. Alasan dia bisa begitu efektif selama 2 insiden sebelumnya adalah terutama karena orang tua Boni jahat dan iblis tua Moshie takut mati. Kalau tidak, jika mereka terus mendesaknya, dia akan menjadi orang yang sial. Oleh karena itu, sebelum melepaskan teknik ini, Lindong perlu meningkatkan kekuatannya sendiri. Tidak peduli bagaimana seseorang mengatakannya, mengandalkan objek eksternal tidak dapat diandalkan. Satu-satunya yang bisa diandalkan adalah diri sendiri. Aku masih memiliki 2 tetes serum kelahiran spiritual inti di tanganku. Mari kita lihat apakah saya bisa mencoba terobosan. Lindong bergumam pelan pada dirinya sendiri. Dia segera mengepalkan tangannya, dan botol giok muncul di dalamnya. Dia sedang mempersiapkan usahanya, ketika ekspresinya tiba-tiba berubah secara drastis. Kepalanya tiba-tiba terangkat, dan matanya menatap langit di depannya. Tempat tertentu mulai menjadi agak terdistorsi. Pada saat ini, paus penjaga laut misterius juga tiba-tiba mengeluarkan peluit tajam. Itu menghentikan tubuhnya yang besar dan dengan hati-hati memperhatikan ruang yang terdistorsi. Itu, Mu Lingshan bergegas berdiri. Wajah kecilnya berubah sedikit ketika dia melihat ruang yang terdistorsi. Kami telah ditargetkan, ekspresi Lindong sedikit jelek saat dia berkata. Selain itu, dari penampilannya, orang yang menargetkan mereka tampaknya bukan orang biasa. Sebuah titik di langit menjadi terdistorsi. Akhirnya, ia membentuk terowongan spasial. Segera setelah itu, duo Lindong melihat seorang pria berpakaian hitam perlahan berjalan keluar dari terowongan spasial. Rambut panjang pria itu terbawa angin. Pakaiannya memiliki beberapa tanda seperti kerangka, dan sepasang tangan yang sangat halus dan panjang menjulur dari lengan bajunya. Namun, ada aura hitam dan putih yang melekat di atas mereka. Haha, kamu adalah orang-orang yang telah merebut menara perak, kan? Pria berambut hitam berpakaian panjang sambil tersenyum melihat kedua Lindong di bawah dan bertanya dengan lembut. Siapa kamu? Tanya Lindong dengan suara rendah. Oh, pria berambut panjang itu berpikir sejenak, sementara matanya tetap tertuju pada Lindong. Senyum muncul di wajah pembentuk saat dia perlahan berkata, aku adalah penguasa gua dari gua angin setan, Wu Xuan. Mata Lindong langsung menyusut dengan erat. Paus raksasa itu melayang di laut biru. Dari waktu ke waktu, angin sepoi-sepoi akan bertiup melewati, namun, itu tidak mampu menghamburkan atmosfer yang sangat tegang ini. Di langit sebelum paus raksasa adalah seorang pria berambut panjang dengan jubah hitam. Dia sedikit tersenyum dan terlihat agak lembut, namun, Lindong bisa merasakan es yang mengalir di bawah senyumnya. Kepala gua angin setan, Wu Xuan? Lindong dengan erat mengerutkan bibirnya, dan ekspresinya tampak agak jelek. Dia tidak pernah membayangkan bahwa orang yang menargetkan mereka sebenarnya akan menjadi kekuatan besar. Ini adalah seorang ahli super yang dapat dianggap berada di puncak bahkan dalam seluruh laut iblis caotik. Panggung samsara. Lindong mengepalkan tangannya dengan erat. Dari penampilan energi hitam dan putih yang mengalir di sekitar tubuh Wu Xuan, jelas bahwa dia telah mencapai tahap menggabungkan hidup dan mati.
Dengan kata lain, kepala gua dari gua angin setan ini adalah kekuatan besar yang telah melangkah ke panggung samsara. Pada level ini, dia sudah bisa dibandingkan dengan para master sekte super sekte di wilayah Shuan Timur. Ini akan merepotkan. Lindong mengerutkan kening. Jika orang yang mengejar mereka adalah ahli tahap kematian mendalam, dia mungkin masih memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Namun, orang yang datang adalah ahli pamungkas tingkat asli samsara. Mereka pasti akan dikuasai uap jika mereka bertarung. Tidak terduga bahwa kepala gua dari gua angin setan sebenarnya bersedia menurunkan dirinya untuk mengejar dua anak muda seperti kita. Lindong menarik napas dalam-dalam sebelum dia mengangkat kepalanya dan berbicara kepada Wu Xuan. Haha, aku tidak memburu kalian berdua. Suatu kebetulan bahwa saya menerima beberapa berita saat kembali. Setelah itu, saya mencari Anda di jalan. Wu Xuan sedikit tersenyum dan berkata, merampok orang lain ternyata tidak baik, yang perlu kamu lakukan sekarang adalah menyerahkan barang itu dan kembali bersamaku ke gua angin setan. Bagaimana menurutmu? Senyum Wu Xuan lembut, dan nadanya bahkan membuatnya seolah-olah terbuka untuk diskusi. Namun, Lindong mengerti bahwa justru orang-orang seperti itulah yang paling merepotkan untuk dihadapi. Lindong tersenyum. Dia bertukar pandang dengan Mu Lingshan di samping. Pada saat berikutnya, paus penjaga laut misterius tiba-tiba mengayunkan ekornya yang besar. Tiang air besar 1000 kaki pecah dari laut, dan tanpa ampun menyerbu ke arah Wu Xuan. Pada saat yang sama, tubuh besarnya juga dengan cepat menyelam ke laut. Pilar air meledak. Namun, kekuatan besar dan kuat yang terkandung di dalamnya secara otomatis menghilang ketika masih sekitar 100 kaki dari Wu Xuan. Yang terakhir tersenyum sedikit. Dengan gelombang lengan bajunya, air laut di bawahnya tiba-tiba membeku, dan tubuh besar dari si Guarding Misterius Wale juga terhenti pada saat ini. Benar-benar dua anak kecil yang kasar. Wu Xuan tersenyum tipis. Segera setelah itu, dia mengulurkan tangan rampingnya. Jika itu masalahnya, yang terhormat ini hanya bisa secara pribadi mengambil tindakan. Saat suaranya memudar, kilatan dingin melintas di mata Lindong. Kakinya mendorong paus misterius itu, dan tubuhnya bergegas maju. Dalam sekejap, dia muncul di belakang Wu Xuan. Segera, lampu merah darah muncul di tangannya. Cahaya darah ini melintasi telapak tangannya, menyebabkan jejak darah segar muncul. Aura mengerikan berdarah dan jahat tiba-tiba keluar dari dalam cahaya merah darah. Setelah itu langsung merobek kekosongan, berubah menjadi cahaya darah yang sangat ganas menembus ke titik-titik fatal di punggung Wu Xuan. Kamu benar-benar berani mengambil inisiatif dan menyerang ketika menghadapi kepala ini. Keberanian ini benar-benar membuat saya lebih menghormati Anda. Wu Xuan tersenyum tipis, tetapi dia tidak menoleh. Dengan jentikan jarinya, hitam dan putih Qi tiba-tiba tersapu, dan tanpa ampun bertabrakan dengan cahaya darah itu. Suara jernih muncul. Lampu darah yang sangat tangguh langsung tercermin. Saat cahaya darah redup, itu berubah menjadi gigi berwarna darah. Ini mengejutkan harta jiwa Pure Yuan yang diperoleh Lindong, Demon Shark Toad. Bahkan didukung penuh oleh Lindong, itu masih mudah ditangani oleh Wu Xuan. Kekuatan ahli panggung samsara benar-benar agak menakutkan. Jadi bagaimana jika Anda adalah kepala gua angin setan? Anjing yang baik tidak menghalangi jalannya. Seorang tokoh mungil bergegas maju sementara serangan Lindong diblokir. Sementara dia berteriak dengan suara yang indah, tangan Mu Lingshan memeluk Life Coffin Cover. Majestic Yuan Power melonjak dan membanting dengan kejam ke arah Wu Xuan. Bang! Ekspresi Wu Xuan acuh tak acuh saat dia mengulurkan tangannya. Telapak tangannya bersentuhan langsung dengan Life Coffin Cover yang masuk ketika bunyi gedebuk muncul. Tubuhnya tidak bergerak sama sekali. Sebagai gantinya, tubuh Mu Lingshan dikirim terbang mundur. Gadis kecil, kau benar-benar terlalu biadab dan ceroboh. Jika Anda melanjutkan dengan cara ini, Anda pasti akan diberi pelajaran. Wu Xuan memandang acuh pada Mu Lingshan saat dia terbang mundur. Segera setelah itu, tangan rampingnya mengulurkan tangan. Sebuah balok cahaya hitam dan putih yang diisi dengan energi kehidupan mati merobek ruang, dan menembak ke arah yang terakhir dengan kecepatan kilat. Lampu hijau tiba-tiba melintas tepat sebelum Mu Lingshan hendak disambar oleh sinar cahaya hitam dan putih. Lindong memeluknya saat mereka dengan sedih jatuh di udara. Baru saat itu dia dengan sempit menghindari serangan itu. Lingshan, pergi dulu. Sayap naga hijau di belakang Lindong perlahan mengepak. Ekspresinya agak suram saat ia berbicara dengan lembut kepada Mu Lingshan dalam pelukannya. Lindong jelas menyadari kesulitan dalam situasi saat ini, bagaimanapun, dia putus asa. Diri saat ini juga menjadi jauh lebih kuat daripada ketika dia kembali ke kota iblis unik. Jika dia menggunakan semua kartunya, bukan tidak mungkin baginya untuk melarikan diri dari tangan Wu Xuan ini. Tentu saja, prasyaratnya adalah dia sendirian. Meninggalkan? Apakah itu mungkin? Suara Lindong mungkin lembut, tapi itu masih ditangkap oleh telinga Wu Xuan. Dia langsung tertawa kecil. Tampaknya ada kilatan dingin yang muncul di matanya. Dirinya saat ini tampak sedikit tidak sabar. Pergi.
Lin Dong mengirim Mu Lingshan terbang dengan serangan telapak tangannya. Kekuatan lembut mendorongnya ke permukaan laut. Segera, dia melambaikan lengan bajunya, dan lampu merah-merah terbang keluar, dan berubah menjadi sebuah kuali besar. Cahaya memuntahkan dari mulut kuali dalam upaya untuk mengisap Wushuan ke dalamnya. Saudara Lin Dong, jika sesuatu terjadi pada Anda, saya akan meminta kakek pertama saya untuk memusnahkan gua angin iblisnya. Mu Lingshan mendarat di permukaan laut. Dia melihat pemandangan ini, menggertakkan giginya, dan berteriak dengan suara keras. Setelah itu, dia bergerak, berniat untuk menyelam ke laut. Dia jelas menyadari bahwa dia tidak akan banyak membantu Lin Dong bahkan jika dia tetap di belakang. Basmi gua angin iblisku, kilatan dingin melintas di mata Wushuan. Tubuhnya segera bergerak dan menghilang seperti hantu. Ini menyebabkan Burning Sky Cauldron yang muncul di belakangnya kehilangan target. Lingshan, hati-hati! Hilangnya tubuh Wushuan menyebabkan Lin Dong terkejut saat dia buru-buru berteriak. Dari kelihatannya, Wushuan ini tampaknya berencana menyerang Mu Lingshan. Wajah kecil Mu Lingshan sedikit berubah setelah melihat ini. Tubuh mungilnya dipelintir dan dia langsung melarikan diri ke laut. Namun, sebelum tubuhnya bisa masuk ke air, Wushuan muncul di permukaan laut dan dengan keras menginjak permukaan air. Seluruh laut tampak memberontak pada saat ini, dan banyak pilar air melesat ke langit. Sosok mungil dikirim terbang oleh pilar air dengan cara yang menyedihkan. Kekuatan besar dan perkasa itu menyebabkan jejak darah muncul di sudut mulutnya. Kamu keparat. Permusuhan meluap dari mata Lin Dong setelah melihat ini. Ketika dia mengepalkan kedua tangannya, sebuah arai cahaya aneh muncul dengan cara yang terlihat sebagian. Namun, Wushuan benar-benar mengabaikannya pada saat ini. Yang pertama bergerak dan muncul di depan Mu Lingshan. Dua jarinya melengkung saat cahaya hitam dan putih muncul di ujungnya. Seperti belati hidup dan mati, itu tanpa ampun menusuk ke tenggorokan yang terakhir. Jari-jari hitam dan putih Wushuan hanya beberapa meter dari tenggorokan Mu Lingshan ketika laut besar di bawah tiba-tiba tenggelam. Dengan cepat, cahaya biru dengan aura hitam dan putih keluar dari sana dan langsung menuju ke Wushuan. Serangan mengejutkan yang tiba-tiba ini menyebabkan ekspresi Wushuan berubah. Serangannya terhenti, dan jari-jarinya turun untuk berbenturan dengan kejam terhadap cahaya biru itu. Sebuah kekuatan yang menakutkan melanda langit. Segera, pilar air melesat ke langit. Sosok seperti hantu bergegas keluar dari pilar air dan menangkap Mu Lingshan yang ada di udara. Siapa yang mungkin orang terhormat ini? Mengapa Anda ikut campur dalam masalah gua angin iblis saya? Wushuan tersentak beberapa langkah ke belakang. Ekspresinya sedikit tenggelam saat dia berkata dengan dingin. Air laut mengalir dari langit, sementara Lin Dong juga melemparkan tatapannya yang heran. Dia melihat seorang pria berpakaian biru berdiri di udara di dalam badai. Pria itu sangat tampan, dan kedua matanya biru. Dari kejauhan, ia tampak berkuasa atas lautan besar, dan tampak dalam dan tak terduga. Gua angin setan? Pria itu membawa Mu Lingshan saat dia menatap Wushuan. Sudut mulutnya terangkat membentuk senyum mengejek sedingin es. Kamu orang celaka? Apakah Anda pikir Anda memiliki kualifikasi untuk mencelakai seseorang dari klan Paus Sage Immortal saya? Di atas permukaan laut ada seorang pria berjubah biru. Dia tinggi dan rambutnya yang biru menjuntai di bahunya, membuatnya terlihat sangat bebas dan mudah. Namun, ekspresinya saat ini sangat dingin, dan mata birunya tertutup dingin ketika mereka mengunci Wushuan dari gua angin iblis di depannya. Klan Paus Sage Abadi, ekspresi Wushuan pertama sedikit gelap karena kata-kata kasar sebelumnya dari pria berjubah biru. Namun, ekspresi di matanya sedikit berubah setelah dia mendengar nama ini. Faksi terkuat dalam Laut Iblis Chaotic ini adalah suku Iblis Laut. Suku Iblis Laut terdiri dari klan yang tak terhitung jumlahnya, dan klan Paus Sage Immortal adalah salah satu klan tingkat tuan di antara mereka. Sangat jarang bagi faksi manusia di Laut Iblis Chaotic ini memiliki kualifikasi untuk bertarung melawan klan Paus Sage Abadi. Paling tidak, gua angin setan agak kurang jika dibandingkan dengan mereka. Kakek ketiga. Pada saat ini, Mu Lingshan juga pulih. Dia memandang pria berpakaian biru ini yang tiba-tiba muncul saat sukacita melintas di matanya yang besar. Segera setelah itu, beberapa kelembaban berkumpul di matanya seolah-olah dia sedang melakukan trik. Kakek ketiga, bajingan ini mengatakan dia ingin membunuhku. Mu Lingshan tampak sangat menyedihkan. Selain itu, masih ada jejak darah di sudut mulutnya. Selain itu, keterampilan akting gadis kecil ini benar-benar sangat baik, dan kemungkinan dia sering melakukan hal-hal seperti itu. Oleh karena itu, siapapun akan merasakan sakit hati setelah melihat penampilannya. Pria berpakaian biru menundukkan kepalanya dan melihat penampilan Mu Lingshan ini saat senyum hangat muncul di wajahnya yang tampan. Dia menggosok kepala kecil Mu Lingshan dan tertawa, tenang, dengan kakek ketiga di sekitar, tidak ada yang akan bisa menyentuhmu. Dia sekali lagi mengangkat kepalanya setelah suaranya terdengar. Saat pandangannya beralih ke Wushuan, kelembutan di wajahnya berubah menjadi niat membunuh yang sedingin es.
Sejak kapan gua angin iblis menjadi begitu berani? Anda bahkan berani menyentuh anggota klan Pausagi Immortal saya? Wu Xuan merajut alisnya. Perkembangan situasi jelas telah melebihi harapannya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa gadis kecil ini sebenarnya adalah anggota klan Pausagi Abadi. Selain itu, dari tampilannya, dia tampaknya memegang posisi yang cukup tinggi dalam klan Pausagi Immortal. Wu Xuan jelas sedikit takut pada titan besar ini di dalam suku setan laut. Ada rumor bahwa klan Pausagi Abadi memiliki ahli tahap reinkarnasi sejati. Dasar seperti itu berkali-kali lebih kuat dari gua angin iblis mereka. Meskipun Wu Xuan jelas menyadari kekuatan besar dari klan Pausagi Immortal, ia pada akhirnya juga merupakan ahli utama pada tahap samsara, dan dapat dianggap sebagai salah satu individu tingkat atas dalam laut iblis chaotic ini. Ekspresinya sedikit jelek setelah diejek oleh pria berpakaian biru ini. Keduanya telah mengambil sesuatu dari tangan gua angin iblisku. Jangan bilang bahwa kepala ini tidak bisa bertindak untuk merebutnya kembali? Meskipun klan Pausagi Immortal Anda kuat, apakah Anda berpikir bahwa semua orang di dalam gua angin iblis saya adalah pelembut yang bisa dipermainkan? Wu Xuan tertawa dingin. Merebut sesuatu milikmu? Pria berpakaian biru itu sedikit terkejut. Setelah itu, dia melirik Lin Dong di dekatnya, sambil menyeringai dan mengejek, gua angin iblismu dapat dianggap memiliki reputasi di laut iblis chaotic. Namun, barang-barang Anda telah direbut oleh dua anak kecil. Apalagi yang bisa orang katakan selain bahwa Anda tidak berguna? Lin Dong menggosok hidungnya. Dia merasa bahwa pria berpakaian biru ini benar-benar mendominasi. Apakah kata-kata ini tidak akan membuat marah Wu Xuan sampai muntah darah? Lin Dong memiliki pemikiran ini dalam pikirannya saat dia mengalihkan pandangannya ke Wu Xuan. Benar saja, wajah yang terakhir menjadi gelap dan serius. Aku sudah lama mendengar reputasi klan Pausagi Abadi. Sekarang setelah saya bertemu dengan Anda hari ini, saya benar-benar ingin melihat seberapa berat sebenarnya reputasi ini. Wu Xuan perlahan melangkah maju. Saat ia melakukannya, kekuatan Yuan di sekitar tampaknya jatuh ke dalam kondisi memberontak, karena area dalam 100.000 kaki secara bertahap menjadi terdistorsi. Jika kamu ingin bermain, aku akan menemanimu. Pria berpakaian biru itu tertawa pelan. Segera setelah itu, dia dengan lembut menepuk Mu Lingshan di pelukannya, dan kekuatan lembut mengantarnya ke arah Lin Dong. Setelah itu,